Fang Xing mengikuti Su Lingyun menuju bangunan kecil itu sambil mengamati sekelilingnya. Dia berpikir dalam hati wanita ini berkata bahwa Xiaoman berlatih dengannya, jadi dia juga harus tinggal di lembah ini. Mengapa aku tidak melihat sosok lain? Meskipun Su Lingyun berjalan di depan, dia diam-diam memperhatikannya. Melihat sekeliling, dia mencibir dan berkata, kamu tidak perlu mencarinya. Xiaoman sedang berlatih di tempat lain. Aku tidak akan memberitahumu di mana dia berada. Kamu tidak akan bisa melihatnya dalam waktu 3 tahun. Fang Xingdao siapa yang mencarinya? Saya hanya ingin menghargai lingkungan di sini. Su Lingyun mencibir apakah kamu tahu apa itu penghargaan? Fang Xingdao tentu saja saya mengerti. Bagaimana dengan tempatku? Biasa saja. Petik 2, petik 2. Su Lingyun terdiam dan menyalahkan dirinya sendiri. Mengapa dia bertanya pada orang menyebalkan kecil ini? Bukankah itu sama saja mencari masalah? Setelah memasuki gedung kecil itu, saya mendapati bahwa dekorasinya sangat sederhana. Selain beberapa pot bunga dan tanaman, hampir tidak ada dekorasi apapun. Sebaliknya, ada banyak rak kayu yang ditempatkan di mana-mana di gedung itu. Beberapa di antaranya diisi dengan buku-buku tebal, semuanya tentang ramuan dan latihan spiritual. Ada juga beberapa rak dengan beberapa botol dan stoples yang sangat indah, yang tampaknya adalah ramuan yang disempurnakan oleh Su Lingyun. Di tengah ruangan, ada tungku tembaga hijau, yang antik dan diukir dengan beberapa rune yang rumit tetapi mendalam. Itu pasti tungku ramuan milik Su Lingyun. Kau ingin aku membantumu menyempurnakan pil penghancur peringkat, tapi tahukah kau bahwa kau harus menyiapkan sendiri semua bahannya? Su Lingyun duduk di kursi di ujung utara ruangan dan berkata sambil mencibir. Fang Xing berkata dengan nada meremehkan aku tahu aturannya. Sambil berbicara dia mengeluarkan sebuah bungkusan dari dalam cincin dongtiannya, menaruhnya di hadapan Su Lingyun, lalu melepaskan ikatannya. Di dalam bungkusan itu, ada 8 ramuan ajaib dan sekantong kecil bubuk sari batu. Semuanya ada di sana, sangat lengkap. Su Lingyun tertegun sejenak, dan bertanya dengan rasa ingin tahu kamu benar-benar menyiapkan bahan-bahannya. Dari mana bubuk esensi batu itu berasal? Fang Xing memutar matanya dan berkata, apa pedulimu? Aku sudah memilikinya. Su Lingyun tersedak dan terdiam, menatap Fang Xing dengan saksama. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba melambaikan tangannya, dan sebuah kekuatan tak terlihat segera menggulung bungkusan itu dan mengirimkannya langsung ke ruangan sebelah tempat obat-obatan spiritual disimpan. Fang Xingdao berkata, kapan saya bisa datang untuk mengambil pilnya? Selain itu, apakah saya perlu menandatangani kontrak giok atau semacamnya saat saya meminta alkemis Anda untuk membuat pil? Su Lingyun tidak menjawab, melainkan melambaikan tangannya lagi, dan botol ungu lainnya terbang ke arah Fang Xing. Fang Xing mengambil botol itu, membukanya, dan langsung terkejut. Ada pil berbentuk bulat dan tembus cahaya di dalam botol porselen itu. Pil itu berwarna putih lilin, seputih susu bubuk, dan memiliki aroma obat yang kuat. Dia samar-samar bisa merasakan bahwa ada kekuatan dahsyat yang tersegel di dalamnya. Cermin Dewa dan Ibel Yin yang dalam benaknya secara otomatis telah mengidentifikasi nama pil ini, yaitu pil terobosan spiritual. Kamu sudah menyiapkannya. Fang Xing menatap Su Lingyun dengan aneh. Su Lingyun mendengus dingin dan berkata dengan acuh tak acuh kalian boleh pergi sekarang. Mulai sekarang, kalian tidak boleh memasuki lembah Lingyun dalam radius 10 mil tanpa izin. Ternyata Su Lingyun tidak pernah menyangka Fang Xing bisa menyiapkan cukup bahan untuk memurnikan pil pemecah peringkat di awal. Dia hanya mengira Fang Xing sengaja mencoba memeras pil pemecah peringkat yang lengkap darinya, jadi dia kembali ke lembah dan menghabiskan 3 hari untuk memurnikan tungku. Dia menyiapkan semua bahan sendiri. Dia sengaja meminta bahan untuk memurnikan pil tadi kepada Fang Xing karena dia melihat Fang Xing telah melukai Bai He dan masih marah, jadi dia sengaja memanfaatkannya. Namun dia tidak pernah menyangka bahwa Fang Xing ternyata hanya memintanya untuk membuat ramuan itu alih-alih meminta ramuan itu darinya. Kesalahpahaman kecil ini membuatnya sedikit lebih menghormati Fang Xing. Dia benar-benar berhasil mendapatkan bahan-bahan ini untuk menyempurnakan pil pemecah peringkat. Anak ini cukup cakap. Su Lingyun berpikir dalam hati, namun tanpa diduga, saat pikiran ini muncul di benaknya, suara rendah Fang Xing terdengar kakak senior Lingyun, tampaknya kau sudah berencana untuk memberiku pil penurun peringkat sejak lama, jadi tolong kembalikan benda-benda itu kepadaku. Su Lingyun langsung marah. Baginya, meskipun dia tidak kekurangan hal lain untuk menyempurnakan pil terobosan, dia jelas tidak kaya akan bubuk esensi batu. Uang yang dia tabung dari membantu orang lain menyempurnakan pil selama bertahun-tahun telah habis. Orang ini bahkan tidak berpikir tentang bagaimana cara mengganti ruginya, tetapi sebenarnya ingin mengambil kembali semua bahannya. Dia benar-benar tidak tahu malu. Dia menunjuk langsung ke arah pintu masuk lembah dan berkata, "Enyahlah. Kau begitu mudahnya menentangku, dasar guk-guk." Fang Xing bergumam pada dirinya sendiri dan berbalik untuk pergi,
tetapi Su Lingyun mendengarnya dan merasa kesal lagi. Fang Xing bergumam sendiri saat melewati tempat pil. Ia mengambil 4 atau 5 botol pil dan menjejalkannya ke dalam tangannya tanpa melihat isinya. Letakkan pilku. Su Lingyun begitu marah hingga hidungnya hampir bengkok, dan dia berteriak dengan kasar. Fang Xing terkekeh dan berkata, aku akan mengambilnya untuk dipelajari dan mengembalikannya kepadamu suatu hari nanti. Setelah itu, dia berlari keluar dari gedung kecil itu. Su Lingyun ingin mengejarnya, tetapi dia merasa itu tidak sesuai dengan statusnya, jadi dia membiarkannya pergi. Fang Xing berjalan keluar dari gedung kecil itu dengan penuh kemenangan. Melihat bangau putih itu telah mendapatkan kembali semangatnya dan berbalik untuk menatapnya dengan penuh kebencian, dia melotot ke arahnya dan mengutuk, dasar binatang berbulu datar, apakah kamu belum cukup belajar dari pelajaranmu? Meskipun bangau putih itu bertubuh besar, usianya baru 3 tahun. Meskipun ia adalah binatang spiritual dan telah bangun pagi-pagi, pikirannya belum sepenuhnya berkembang. Terus terang saja, ia seperti anak kecil. Setelah disiksa oleh Fang Xing, ia sudah takut padanya. Sekarang, ketika ia memarahinya, ia merasa takut dan segera menundukkan kepalanya, tidak berani menatapnya. Jika kau berani menindas HR lagi, aku akan mematahkan kakimu. Suara Su Lingyun datang dari bangunan kecil, dan tampaknya amarahnya hampir mencapai puncaknya. Fang Xing memahami prinsip orang yang tidak baik dan buru-buru menyelinap keluar dari lembah. Setelah memastikan Su Lingyun tidak dapat mendengarnya, dia berbalik dan mengutuk lembah Lingyun, mengapa kamu berpura-pura begitu sombong? Cepat atau lambat aku akan tidur denganmu. Bagaimanapun, setelah mendapatkan pil pemecah level, Fang Xing dalam suasana hati yang sangat baik. Dia menyenandungkan lagu kecil dan kembali ke lembah Qingqi. Ketika mereka memasuki lembah, 2 murid dari lembah Qingqi datang ke arah mereka. Ketika mereka melihat Fang Xing, mereka terkejut dan bersembunyi. Fang Xing awalnya mengira kedua orang itu takut dengan reputasinya, jadi dia tidak terlalu peduli dan terus berjalan masuk. Namun, dia samar-samar merasa ada sesuatu yang salah. Tidak banyak orang yang menyambutnya seperti biasanya. Sebaliknya, mereka sangat berhati-hati dan menatapnya seperti pencuri. Namun, dia sedang bersemangat saat itu dan tidak memperhatikan mereka. Dia langsung kembali ke gedung kecilnya dengan penuh semangat. Apakah kamu Fang Xing? Tepat saat aku hendak memasuki pintu, seseorang tiba-tiba berbicara dengan dingin, dan 2 orang berjalan keluar dari bayangan di sisi kiri gedung. Fang Xing mendongak, hanya untuk melihat 2 murid yang tidak dikenalnya dari tingkat kedua gerakan spiritual. Mereka tampak sangat tidak dikenalnya dan dia belum pernah melihat mereka sebelumnya. Siapa lagi kalau bukan aku yang bisa setampan itu? Kalau ada yang mau kamu katakan, katakan saja. Fang Xing berkata asal-asalan, tidak sabar untuk memperhatikan mereka dan hendak langsung masuk ke dalam rumah. Tiba-tiba, salah satu pemuda berhenti di depannya dan berkata sambil tersenyum tipis, jangan terlalu cemas. Aku di sini untuk menyampaikan pesan kepada kakak senior Xuanzao. Dia telah menyiapkan jamuan makan di hutan bambu ungu untuk Anda. Ikutlah dengan kami. Meng Xuanzao, kenapa orang menyebalkan ini tiba-tiba mengundangku minum? Fang Xing sedikit terkejut, tatapannya berubah dingin, dan dia berpikir dalam hati mungkinkah dia menebak sesuatu. Tampaknya karena terungkapnya pedang api emas 9 ular, bahkan Meng Xuanzao mulai meragukan dirinya sendiri. Sebenarnya, tebakan Fang Xing tidak salah. Setelah melihatnya menggunakan pedang api emas 9 ular, orang-orang dari sekte luar selalu mencurigai hubungannya dengan pencuri asap. Namun, orang-orang biasa tidak berani menanyainya secara terbuka karena Meng Xuanzao dan kakak senior Lingyun. Namun, rumor ini akhirnya sampai ke telinga Meng Xuanzao. Ketika Meng Xuanzao pertama kali mendengar rumor ini, dia hanya menertawakannya, berpikir itu tidak mungkin. Bagaimanapun, Fang Xing lah yang memberinya bubuk esensi batu. Namun, setelah memikirkannya dengan saksama, dia menemukan banyak keraguan. Pertama, Fang Xing bahkan tidak menginginkan satupun batu roh dan memberinya bubuk esensi batu secara gratis, yang membuatnya merasa sedikit tidak normal. Selain itu, pencuri asap muncul terlalu tepat waktu. Pada awalnya, ketika Meng Xuanzao memukul Liu Feng dan menyiksanya atas nama pencuri Mian, Liu Feng dipukuli sampai mati, tetapi dia bersikeras bahwa Fang Xing pasti telah menjebaknya. Dia tidak berpikir bahwa Fang Xing memiliki hubungan apapun dengan pencuri Mian saat itu. Dia hanya berpikir bahwa Liu Feng ingin menjebak Fang Xing sebelum dia meninggal, jadi dia memberinya pelajaran dalam kemarahan. Namun, Liu Feng terlalu lemah untuk dipukuli. Dia dipukuli sampai mati hanya dengan 3 pukulan dan 2 tendangan. Tanpa daya, Meng Xuanzao harus menghancurkan tubuh Liu Feng dan berpura-pura bahwa dia tidak pernah muncul. Bagaimanapun, memukuli murid luar sampai mati, dan menggunakan cara yang tidak jujur. Untuk menyiksanya sampai mati secara pribadi, dianggap sebagai kecelakaan yang tidak kecil dalam sekte Tao ini.
Sekte Tao mungkin membenarkan murid yang berkelahi satu sama lain, tetapi tidak akan membiarkan beberapa murid yang kuat menggunakan kekuatan mereka untuk menyakiti murid lainnya. Ini adalah cara persaingan yang tidak adil. Begitu ketahuan oleh Sekte Tao, orang tersebut akan dihukum berat. Oleh karena itu, Paman Meng Xuanzao merasa bahwa masalah ini agak tidak terkendali dan memerintahkannya untuk tidak melanjutkan penyelidikan. Karena dia telah jatuh ke tangan orang lain, dia seharusnya mengakui kekalahan saja. Jika masalah ini tidak terkendali, itu hanya akan menimbulkan masalah yang tidak perlu. Meng Xuanzao tidak punya pilihan selain membiarkannya begitu saja dan menahan amarahnya. Awalnya, dia hampir lupa tentang masalah ini, tetapi sekarang, dengan berita bahwa Fang Xing memiliki pedang api emas 9 ular padanya, Meng Xuanzao juga mulai membuat koneksi. Mengenai tebakannya tentang pencuri asap, dia hanya tahu bahwa pihak lain menggunakan botol tembakau yang dapat mengeluarkan asap yang kuat, dan belum pernah melihat pencuri itu menggunakan pedang api emas 9 ular. Namun, Hou Qing telah melihatnya dan berkata dengan pasti bahwa pedang terbang pencuri asap adalah pedang api emas 9 ular yang dicuri di pasar hantu pertama. Meng Xuanzao tidak punya pilihan lain selain menggunakan ini sebagai standar. Pedang api emas 9 ular, desakan Liu Feng sebelum kematiannya bahwa itu adalah jebakan Fang Xing, spekulasi orang yang mampu mengungkapkan informasi bahwa dia memiliki bubuk esensi batu di tangannya, semua faktor ini membuat Meng Xuanzao mulai mempertimbangkan kembali kecurigaannya pada Fang Xing. Mungkinkah perkataan Liu Feng saat itu benar, dan pencuri asap yang asli benar-benar ada hubungannya dengan Fang Xing? Orang yang memberi tahu pencuri Mian dan merampoknya tidak lain adalah Fang Xing. Pencuri asap tidak menyebutkan nama lain saat itu, selain nama Liu Feng. Apakah itu juga untuk menjebak Fang Xing demi Liu Feng? Serangkaian pertanyaan membuat Meng Xuanzao semakin curiga terhadap Fang Xing. Dalam hatinya, dia masih tidak menyangka Fang Xing adalah si pencuri asap, tetapi dia merasa Fang Xing kemungkinan besar mengenal si pencuri asap. Oleh karena itu, dia segera mengambil keputusan untuk menangkap Fang Xing dan menginterogasinya. Akan tetapi, meskipun dia memperoleh dukungan dari pamannya di sekte luar, dia tidak punya keberanian untuk menangkap siapapun secara langsung di sekte luar, jadi dia hanya meminta seseorang untuk mengundang Fang Xing minum, dan setelah menipunya, apa yang harus dilakukan selanjutnya terserah padanya. Bagaimanapun, dia telah membasmi Liu Feng. Demi menemukan pencuri asap yang penuh kebencian, dia tidak peduli untuk memiliki Fang Xing lainnya. Meng Xuanzao ingin mentraktirku minum. Aku sedang sibuk, ayo kita lakukan lain kali. Tentu saja Fang Xing tidak mau pergi. Dia tertawa dan hendak mendorong pintu dan memasuki gedung kecil itu. Nak, jangan menolak bersulang dan minumlah yang hangus. Seorang pemuda lain bicaranya dingin, lalu mendekat bersama pemuda lain, dengan tangan terlipat dan tatapan mata dingin. Instruksi yang mereka terima adalah jika Fang Xing menolak pergi, dia akan semakin curiga dan mereka harus membawanya secara paksa ke sana. Keduanya telah mencapai kekuatan spiritual tingkat kedua, dan mereka berpikir bahwa menaklukkan Fang Xing akan menjadi hal yang mudah. Lagi pula, semua orang di lembah Qingqi hanya melihat Fang Xing dan Lin Qingsui bertarung dengan pedang terbang hari itu, dan tidak melihat kedua orang itu bertarung di rumah kayu. Oleh karena itu, tidak ada yang tahu tentang keterampilan menangkap naga dan mengendalikan burung bangau milik Fang Xing, dan tentu saja tidak ada yang bisa menebak tingkat kultivasinya. Bahkan Meng Xuanzao hanya berpikir bahwa Fang Xing mungkin bersekongkol dengan pencuri Mian, dan tidak pernah menyangka bahwa Fang Xing adalah pencuri Mian. Kamu, Fang Xing lalu mengangkat kepalanya dan menatap mereka tepat di mata, mengamati mereka dari atas ke bawah sambil tersenyum tipis, tampak sangat tertarik. Pemuda kasar itu bertanya dengan dingin apa yang kamu lihat. Fang Xing terkekeh dan tiba-tiba menamparkan pria itu. Dia telah mengerahkan 30% kekuatan spiritualnya dalam tamparan ini. Kekuatannya kuat dan gerakannya tidak terduga. Dengan satu tamparan, dia menjatuhkan pria itu ke tanah. Kemudian dia melompat, merentangkan kelima jarinya, dan sebuah kekuatan muncul dari udara tipis. Dia menarik anak laki-laki itu ke bawah, berputar, dan menendangnya keluar lagi. Dalam sekejap, dua Master Lingdong level 2 itu terjatuh dan tak berdaya ke tanah, tak mampu berhenti, bahkan tak sempat mengeluarkan pedang terbang mereka. Otang pembawa sial, apa ada cara untuk memaksa seseorang minum? Kembalilah dan beritahu Meng Xuanzao bahwa aku akan mencarinya besok. Fang Xing mencibir, berbalik dan memasuki gedung kecil itu. Setelah beberapa saat, dia mengemasi beberapa barang dan melangkah keluar dari lembah. Di lembah, banyak orang yang diam-diam mengawasinya, dan beberapa bahkan bersemangat untuk mencoba, seolah-olah mereka ingin menangkapnya. Fang Xing melirik mereka dan berkata dengan dingin, kalian segerombolan sampah, apakah kalian masih tidak yakin? Sambil berbicara, dia mengangkat pedang api emas 9 ular dan terbang di udara di sampingnya. Ketika tatapan mata mereka bertemu dengan tatapannya, para pengikut lembah Qingqi segera menarik kembali kepala mereka, tidak berani menatapnya.
Meskipun beberapa orang ingin membantu Meng Xuanzao menangkapnya, mereka berubah pikiran dan berpikir bahwa menyinggung kakak senior Ling Yun hanya untuk menjilat Meng Xuanzao bukanlah tindakan yang baik. Jadi mereka memutuskan untuk menutup mata saja. Bahkan Hei San pun sama. Dia diam-diam memperhatikan Fang Xing meninggalkan lembah dari gedung kecilnya. Meskipun dia telah mengumpulkan keberaniannya beberapa kali, dia selalu takut untuk turun ke bawah untuk menghentikannya. Hanya ketika sosok Fang Xing tidak terlihat lagi, dia menghela napas dalam-dalam dan duduk di tanah seolah-olah kelelahan. Lupakan saja, saat para dewa bertarung, hantu-hantu kecil akan menderita. Aku tidak mampu menyinggung Meng Xuanzao atau kakak senior Su Lingyun. Ketika Meng Xuanzao mengetahui bahwa Fang Xing telah melukai orang yang dikirimnya untuk menangkapnya dan melarikan diri semalaman, dia menjadi marah dan menghancurkan pohon bambu ungu di sampingnya dengan satu pukulan. Dia menggertakkan giginya dan berkata, karena orang ini telah melarikan diri, itu berarti dia memiliki sesuatu untuk disembunyikan. Salah seorang pengikutnya menyarankan, jika memang begitu, mengapa tidak melaporkannya ke pihak berwenang dan menangkapnya? Meng Xuanzao melotot marah dan mengutuk, apa yang salah denganmu? Pencuri asap merampok pasar hantu, tempat yang tidak dapat dilihat oleh cahaya. Namun, ketika dia merampokku, dia tidak menggunakan pedang api emas 9 ular. Bahkan aku tidak yakin apakah itu orang yang sama. Jika kita melaporkannya ke Sekte Tao, kita tidak punya bukti. Apa yang bisa kita katakan? Selain itu, begitu kita sampai ke Sekte Tao, bahkan jika kita menemukan pencuri asap melalui hantu kecil ini, semua hal akan berada di luar kendali kita. Satu-satunya cara sekarang adalah menemukannya secara pribadi. Dia menggertakkan giginya, diam-diam membenci untuk sementara waktu, dan berteriak dengan dingin cari seluruh sekte luar, dan temukan dia. Sekelompok antek segera dikirim untuk mencari orang-orang di berbagai lembah pada malam hari. Meng Xuanzao adalah leluhur generasi kedua Taoisme, dan tidak banyak orang di sekte luar yang berani menyinggung perasaannya. Para pengurus semua lembah juga bekerja sama dengannya dengan sekuat tenaga. Namun, setelah mencari di seluruh lembah, bahkan pendeta Tao yang gemuk, mereka tidak dapat menemukan Fang Xing. Hal ini membuat semua orang bingung. Kemana anak ini bisa pergi di tengah malam? Mungkinkah dia bersembunyi di lembah Lingyun? Seseorang tiba-tiba memikirkan hal ini dan bertanya dengan suara gemetar. Ketika Meng Xuanzao mendengar ini, wajahnya menjadi gelap. Jika orang itu benar-benar bersembunyi bersama Su Lingyun, tidak akan ada yang bisa dia lakukan padanya. Su Lingyun adalah murid sejati Sekte Qingyun, dan statusnya jauh lebih mulia daripada pamannya yang merupakan penatua Diaken di Sekte luar. Tidak mungkin. Jika bocah ini benar-benar ada hubungan dengan kakak senior Lingyun, sumber daya apa yang tidak bisa dia dapatkan? Sedikit saja darinya lolos dari genggaman kakak senior Lingyun, dan itu sudah cukup baginya untuk berlatih. Aku selalu merasa ada yang mencurigakan tentang rumor ini di Sekte Tao. Hubungannya dengan kakak senior Lingyun mungkin tidak sebaik yang dikatakan orang lain. Selain itu, meskipun itu benar, kamu tidak perlu takut dengan kakak senior Lingyun. Kamu harus tahu bahwa kakak senior Lingyun adalah murid sejati, dan reputasinya lebih penting daripada apapun. Meskipun mereka benar-benar dekat, selama hubungan antara bocah itu dan pencuri Mian dikonfirmasi, kakak senior Lingyun tidak akan dapat ikut campur dalam urusannya, dan kemungkinan besar akan berusaha sekuat tenaga untuk menjauhkan diri darinya. Meng Xuanzao merenung cukup lama, lalu menggertakkan giginya dan berkata, apapun yang terjadi, kita harus menemukannya. Balikkan seluruh sekte luar dan teruslah mencari. Selain itu, aku akan memintamu untuk pergi ke Master Lingyun untuk mendapatkan informasi dan melihat apakah dia ada di sana. Dia jelas-jelas marah. Meskipun dia tahu bahwa Fang Xing mungkin memiliki hubungan dengan kakak senior Lingyun, dia tetap harus menemukannya terlebih dahulu. Baginya, menemukan pencuri asap lebih penting daripada apapun. Tak lama kemudian, seluruh orang yang dapat dikerahkannya dikirim lagi untuk mencari keberadaan Fang Xing dengan saksama. Namun, selama ini, Fang Xing tidak terlihat dimanapun. Semua orang tidak dapat menahan diri untuk bertanya kemana perginya setan kecil itu. Pada saat ini, di ladang pengobatan spiritual Sekte Qingyun, di area 3 karakter Bing, di luar rumah kayu, anak-anak Tao kecil berlutut di tanah, tidak berani bernapas. Baiklah, kita semua bersaudara, tidak perlu takut padaku. Sejujurnya, hari ini aku telah mengatur pertemuan dengan seorang gadis Tao di sini. Kalian orang menyebalkan harus lebih berhati-hati dan pergi kemanapun yang kalian inginkan. Tapi siapa yang berani mengungkapkan sesuatu? Hehe, jika aku ingin membasmimu sekarang, kau tidak perlu dihukum. Fang Xing mencibir sambil berbaring di kursi malas favoritnya dan berbicara dengan nada setengah mengancam dan setengah bercanda. Jangan berani, Bos Fang, jangan khawatir, kami akan merahasiakannya. Wang Zi dan yang lainnya hampir mati ketakutan.
Siapa yang mengira bahwa ibel kecil ini akan kembali kurang dari setahun setelah meninggalkan bidang pengobatan? Silakan, ambil 20 tael emas ini dan belanjakan sesukamu. Jangan kembali sebelum menghabiskan semuanya. Fang Xing melemparkan 20 tael emas, yang langsung membuat Wang Zi dan yang lainnya sangat senang. Mereka mengangguk, membungkuk, dan pergi. Hei, mereka terlahir sebagai anak Tao. Aku sudah memberitahu mereka metode pemurnian esensi menjadi energi, tetapi tidak ada satupun dari mereka yang telah mengembangkan kekuatan spiritual. Fang Xing menatap orang-orang ini tanpa daya dan menggelengkan kepalanya karena kecewa. Ia duduk di luar kabin selama seharian. Saat malam tiba dan tak seorang pun datang, ia akhirnya masuk ke kabin. Duduk bersila di tempat tidur, Fang Xing menuangkan pil pemecah level dari botol porselen ke telapak tangannya dengan ekspresi penuh harap di wajahnya. Gerakan spiritual level 4, aku di sini. Setelah mengambil napas dalam-dalam beberapa kali untuk menenangkan dirinya, Fang Xing tiba-tiba melemparkan pil pemecah level ke dalam mulutnya. Awalnya tidak ada masalah, tetapi setelah lebih dari 10 tarikan napas, Fang Xing perlahan merasakan api menyala di tubuhnya. Ia menarik napas dalam-dalam dan benar-benar merasakan bahwa yang dimuntahkannya adalah api biru muda, yang membuatnya merasa dingin di hatinya. Ia buru-buru mengumpulkan pikirannya, mengedarkan kekuatan spiritualnya, dan menunggu kekuatan ramuan itu benar-benar larut. Ia tidak menggunakan sutra transformasi roh tertinggi, tetapi hanya membiarkan pil pemecah level larut dengan kecepatan normal. Setelah beberapa tarikan napas lagi, api di tubuhnya tiba-tiba meledak, menjadi beberapa kali lebih ganas. Pada saat ini, Fang Xing merasa seolah-olah telah menelan bola api yang terus meledak di dalam tubuhnya, melepaskan kekuatan api yang dahsyat yang mengamuk di dalam tubuhnya. Terlebih lagi, kekuatan api ini sebenarnya hidup, terus-menerus mengebor meridiannya. Kemanapun ia lewat, meridiannya hancur, menghilang sepotong demi sepotong, dan kemudian kekuatan spiritualnya menjadi liar, bergerak di seluruh tubuhnya seperti ular yang mengamuk. Kebetulan saja di dalam kekuatan api yang berkobar ini, terdapat pula berbagai macam khasiat obat yang kuat, yang membakar meridiannya pada satu saat dan memperbaikinya pada saat berikutnya. Kemudian, selama seluruh proses ini, seluruh tubuh Fang Xing terus-menerus terbakar dan beregenerasi. Terlahir kembali, Fang Xing tahu bahwa ini adalah fenomena normal dan menanggungnya. Jalan praktik spiritual merupakan suatu proses terus-menerus menerobos batas-batas diri sendiri dan membangun kembali dirinya sendiri. Tingkat pertama, kedua, dan ketiga dari kekuatan spiritual merupakan proses penarikan energi spiritual ke dalam tubuh, menahannya dalam meridian seseorang, lalu menggunakan kekuatan spiritual tersebut untuk membersihkan tubuh, membuang kotoran dari tubuh, dan mengeluarkan seluruh potensi seseorang. Setelah Fang Xing mencapai puncak kekuatan spiritual tingkat ketiga, ia telah mencapai batasnya sendiri. Dengan kata lain, kekuatan, kecepatan, panca indera, daya tahan, dan kekuatan spiritualnya telah mencapai batas kemampuan fisiknya saat ini, dan tidak dapat ditingkatkan sedikitpun. Jika ini terus berlanjut, bahkan jika Fang Xing memiliki sumber daya yang melimpah, satu-satunya hal yang dapat dilakukannya adalah mempertahankan kondisi ini dan mencegah dirinya mengalami kemunduran dalam kultivasi. Fungsi dari pil breaking level adalah untuk memecah dan kemudian membangunnya. Ia menggunakan kekuatan obat yang kuat untuk mematahkan batasan Fang Xing, membangun kembali tubuhnya, dan memberinya potensi yang lebih besar. Karena itulah proses meminum pil pemecah level adalah proses membakar tubuh Fang Xing lalu membangunnya kembali. Suatu proses kelahiran kembali dari abu. Seperti api burung phoenix, ia terlahir kembali dari nirwana, jadi pil pemecah level ini mempunyai julukan lain, yaitu pil nirvana. 10 napas kemudian, Fang Xing merasa seolah-olah dia sedang duduk di dalam bola api yang berkobar, seolah-olah dia sedang ditempa seperti baja. Api yang ganas itu membakar tubuhnya sedikit demi sedikit dan kemudian memperbaikinya, seolah-olah dia telah mengubah tubuhnya. Selama proses ini, dia menggertakkan giginya, menjaga ketenangan pikirannya, dan tidak ikut campur, membiarkan prosesnya berjalan perlahan dan alami. Sebelumnya, dia sudah mempelajari seluk-beluk meminum pil pendobrak batas, dan tahu bahwa jika dia tidak dapat menahan siksaan saat ini, kehilangan akal, lalu berdiri dan bergegas ke sana kemari, api pil itu mungkin benar-benar akan membakarnya sampai mati. Secara bertahap, setengah jam berlalu, dan Fang Xing tiba-tiba membuka matanya. Di pupilnya, ada secercah cahaya yang tampak nyata. Rasanya seperti ada seekor binatang buas yang lapar di dalam tubuhku, mendesis pada kehampaan. Fang Xing membuka mulutnya dan menghirup napas. Dia benar-benar merasakan sedikit energi spiritual meresap ke dalam darahnya. Itu kekuatan spiritual. Fisik Fang Xing awalnya tidak cocok untuk kultivasi. Sebelumnya, ia tidak mampu menyerap kekuatan spiritual dari udara. Namun, sekarang ia dapat merasakan energi spiritual antara langit dan bumi memasuki tubuhnya. Meskipun tidak banyak, namun jauh berbeda dibandingkan sebelumnya.
Panggilan. Fang Xing mengambil labu di sampingnya, menelan seteguk anggur spiritual yang kaya, dan berlatih Tai Sang Hua Ling Sutra untuk melautkannya. Seketika, aliran esensi menyebar, dan energi spiritual yang kaya menyebar ke meridiannya. Fang Xing tidak berhenti sejenak dan menelan ludahnya. Setelah beberapa saat, dia telah menghabiskan setengah labu anggur roh. Baru pada saat inilah dia merasakan kekuatan spiritualnya melimpah, dan perasaan yang belum pernah terjadi sebelumnya memenuhi tubuhnya. Itulah rasa kekuatan. Berbeda dari ketangkasan spiritual tingkat ketiga, ia merasakan rasa kekuatan yang melampaui hal-hal duniawi. Melihat telapak tangannya, Fang Xing tiba-tiba mengangkat kepalanya dan meraih ke dalam kehampaan. Tiba-tiba, kekuatan tak terlihat diaktifkan, dan kendi anggur di bawah tempat tidur Wang Xi terbang keluar dan tergantung tak bergerak di depannya. Kemudian Fang Xing mengangkat ibu jarinya, dan segel lumpur pada kendi itu tertiup oleh kekuatan tak terlihat. Kemudian Fang Xing menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menarik, dan segera kolom anggur terbang keluar dan dituangkan langsung ke dalam labu. Seluruh proses diselesaikan sekaligus hingga labu terisi penuh, tanpa ada setetes anggur pun yang tumpah. Haha, Fang Xing tidak dapat menahan tawa. Dengan meningkatnya level kultivasinya, keterampilan menangkap naga dan mengendalikan burung bangau menjadi lebih mahir, jauh lebih hebat daripada apa yang pernah ditunjukkan Hawking sebelumnya. Ia bahkan mempunyai firasat bahwa setelah menguasai sihir ini, akan sulit bagi semua jenis senjata dan pedang tersembunyi di dunia fana untuk menyakitinya. Tingkat keempat ketangkasan spiritual telah dipatahkan, dan sejak saat itu, dia benar-benar telah melampaui dunia fana dan benar-benar memasuki gerbang Taoisme. Fang Xing perlahan berdiri, dan dengan pikiran, sebuah gaya gravitasi membawanya keluar dari gubuk. Tepat saat matahari terbit, sinar pertama udara ungu terpantul padanya, dan rasa kepahlawanan tiba-tiba muncul dalam hatinya. Wus! Fang Xing berdiri di luar rumah kayu. Setelah meregangkan tubuhnya, dia tiba-tiba mengerahkan tenaga pada kakinya dan melesat keluar seperti anak panah. Dalam sekejap, dia sudah berada 3 meter jauhnya. Dia merasa seolah-olah ada pasokan tenaga yang tak terbatas di tubuhnya, tetapi tubuhnya sangat ringan. Dia tampaknya mampu meningkatkan kecepatannya tanpa henti dan mengangkat batu besar seberat 10.000 pon. Dia bahkan merasa seperti bisa terbang. Dia memang bisa terbang. Setelah berlari lebih dari 10 meter, sebuah jurang muncul di depannya. Fang Xing mengangkat kakinya dan melangkah. Tiba-tiba dia melompat setinggi 2 atau 3 meter dan dengan mudah melompati jurang itu. Melihat bahwa dia akan jatuh, Fang Xing tiba-tiba punya ide. Dia mengulurkan tangannya ke belakang kepalanya, dan pedang api emas 9 ular di cincin Dongtian di kuncir kudanya segera terbang ke udara. Fang Xing melangkah maju dan mendarat di pedang terbang itu. Dia memanfaatkan momentum itu untuk melompat lagi dan terbang maju seperti angsa liar. Pedang api emas 9 ular tenggelam saat dia menginjaknya, kemudian kembali menangkapnya di bawah bimbingan kesadaran ilahinya. Di bawah kakinya ada ladang pengobatan spiritual yang tak berujung, dengan bunga-bunga kuning muda kecil yang mekar. Dari jauh, itu tampak tak berujung, seperti lautan bunga kuning. Fang Xing berada di atas lautan bunga ini, seringan angsa liar. Dengan lompatan dan pandangan sekilas, dia terbang 4 atau 5 kaki jauhnya. Di sampingnya, pedang api emas 9 ular tampaknya memiliki roh. Setiap kali dia tenggelam, pedang itu akan terbang ke kakinya. Di sampingnya, 9 ular emas kecil berputar-putar dan menari-nari, seolah-olah mereka adalah 9 penjaga yang setia. Haha, Fang Xing tidak dapat menahan tawa, angin kencang bertiup di wajahnya dan darah di dadanya mendidih. Apakah seperti ini rasanya bagi seorang kultivator untuk terbang ke langit dan bersembunyi di dalam tanah? Dia menatap ke langit. Mungkin suatu hari, aku benar-benar akan terbebas dari belenggu bumi, terbang langsung ke langit, dan mendekati langit berbintang. Sekarang dia hanya mengandalkan kekuatan spiritual untuk terbang pelan-pelan, tidak benar-benar terbang. Sepertinya aku masih perlu mempelajari teknik mencuri ki dan ilmu sihir Tao. Tidak ada gunanya jika aku tidak bisa menggunakannya meskipun aku memiliki keterampilan. Fang Xing berhenti di bawah puncak pohon besar. 9 ular emas kembali ke pedang api emas, dan kemudian pedang api emas terbang ke dalam ring. Dia melihat ke arah gerbang Dao dan berpikir dalam hati, sudah waktunya bagiku untuk melapor ke gerbang dalam. Paman keduaku pernah berkata bahwa ketika seseorang tiba di tempat baru, dia pasti akan menghadapi lebih banyak masalah dan diganggu. Kecuali jika kamu lebih kejam dari yang lain dan membuat mereka merasa tidak nyaman. Dia menyipitkan matanya dan tersenyum dingin, kebetulan ada seseorang yang menargetkanku, jadi aku akan menggunakanmu sebagai contoh. Meng Xuanzhao mencari Fang Xing sepanjang malam, dan bangun pagi keesokan harinya untuk melanjutkan mencarinya. Duduk di hutan bambu ungu, Meng Xuanzhao minum dalam diam, bahkan matanya berubah merah darah. Di tepi hutan bambu inilah ia dirampok oleh pencuri yang menyebabkan asap.
Dapat dikatakan bahwa ia kehilangan muka dan bahkan menjadi bahan tertawaan di lingkungan kecil mereka. Semua orang mengatakan bahwa si Jing San yang baru saja diperoleh Meng Xuanzao telah dirampok, dan bahkan tabungan pribadinya sendiri dirampok. Justru karena alasan inilah Meng Xuanzao sangat membenci pencuri yang terhisap asap ini sehingga ia menggunakan hukuman pribadi dan membasmi Liu Feng. Meskipun itu karena paru-paru Liu Feng terluka dan ia tidak dapat bertahan, itu juga karena Meng Xuanzao sangat marah sehingga ia membasminya dengan sangat kejam. Karena alasan inilah, meskipun Fang Xing memiliki kemungkinan menjalin hubungan dengan kakak senior Ling Yun, dia masih berencana untuk mengambil risiko. Dia bersumpah untuk menemukan Fang Xing dan memaksanya untuk memberitahukan keberadaan pencuri asap. Waktu berangsur-angsur berubah menjadi pagi. Orang-orang yang telah ia atur untuk menyelidiki di berbagai persimpangan berangsur-angsur mengirimkan kembali berita, tetapi tidak satu pun dari mereka yang melihat Fang Xing. Meng Xuanzao tidak dapat menahan amarahnya. Ia meninju meja batu dengan keras dan menggertakkan giginya dan berkata, "Saya tidak dapat menemukannya kemarin, dan saya tidak dapat menemukannya hari ini. Mungkinkah anak ini telah meninggalkan sekte? Tetapi saya telah dengan jelas bertanya kepada orang-orang yang menjaga gerbang gunung. Saudara Meng, mengapa kamu begitu marah? Anak ini tidak bisa bersembunyi selamanya. Jika dia benar-benar tidak muncul, kita bisa menggunakan koneksi kita di Sekte Tao dan menggunakan jimat untuk memanggilnya agar muncul. Jika dia tidak muncul, dia akan dikeluarkan dari Sekte Tao. Kemudian dia akan dituduh mengkhianati Sekte Tao. Aku ingin tahu di mana dia bisa bersembunyi di dunia yang besar ini." Di samping Meng Xuanzao, seorang wanita berpakaian kuning muda berbicara lembut dengan ekspresi jijik di wajahnya. Ini adalah tempat peristirahatan di tengah hutan bambu ungu. Ada meja batu dan 6 bangku batu di sebelahnya. 3 orang duduk di bangku batu, 1 wanita dan 2 pria. Mereka semua seusia dengan Meng Xuanzao dan kultivasi mereka hampir sama. Mereka adalah teman-teman dari lingkaran kecil Meng Xuanzao. Sebagian besar orang-orang ini memiliki koneksi di Sekte Tao. Tentu saja, mereka tidak memiliki koneksi besar, tetapi hanya beberapa tetua tingkat rendah. Ikan mencari ikan, udang mencari udang, dan teman-teman yang dimiliki Meng Xuanzao seringkali merupakan tipe mereka. Sebagian besar dari mereka dikelilingi oleh orang-orang yang bersedia melayani sehingga ia bisa mendapatkan beberapa sumber daya kultivasi dari mereka. Namun, orang-orang di sekitar Meng Xuanzao jelas tidak cukup baginya untuk memulai tindakan mencari Fang Xing di seluruh gerbang gunung. Oleh karena itu, meskipun ia merasa sedikit malu, ia tetap menemukan kedua teman ini dan menggunakan tenaga mereka untuk memulai pencarian Fang Xing bersama-sama. Meng Xuanzao jelas tidak setenang wanita ini. Dia bertingkah sedikit tidak terkendali berulang kali. Dia mengepalkan tinjunya dan memukulkannya ke meja batu. Tiba-tiba dia menoleh ke kiri dan berkata dengan penuh kebencian, "Yusan Liang, apakah kamu benar-benar tidak tahu di mana ibel kecil itu bersembunyi?" Di tanah di sebelah kiri meja batu, seorang pria gemuk yang menggigil sedang duduk di tanah. Itu adalah pendeta Tao yang gemuk. Sebagai satu-satunya teman Fang Xing di sekte luar, dia juga ditangkap di sini, tetapi dia tidak menerima hukuman apapun. Orang-orang ini hanya menanyainya beberapa patah kata. Alasan utamanya adalah karena Fang Xing memiliki hubungan dengan kakak senior Ling Yun, jadi mereka tidak berani bersikap terlalu kasar kepada orang-orang Fang Xing. Bahkan, jika mereka menemukan Fang Xing, mereka tidak akan berani menggunakan kekerasan kecuali mereka yakin bahwa Fang Xing benar-benar memiliki informasi tentang pencuri asap. Tidak semua orang berani mengganggu Su Ling Yun, bahkan para pendukung di belakang mereka. Melihat Meng Xuanzao menoleh, pendeta Tao yang gemuk itu merasa sedikit lega. Sebenarnya dia telah menduga di mana Fang Xing mungkin bersembunyi, tetapi dia pura-pura tidak tahu apa-apa. Menurut tata krama sebelumnya, akan lebih bijaksana jika mengkhianati Fang Xing demi menyelamatkan dirinya, tetapi pendeta Tao yang gemuk itu tidak siap melakukannya. Pertama kali ia berpikir untuk memutuskan hubungan dengan Fang Xing adalah setelah ia melihat Fang Xing menikam Liu Feng hingga tewas. Ia takut akan balas dendam Liu Feng, tetapi pada akhirnya Fang Xing membiarkan Liu Feng mendekam di penjara selama lebih dari 2 bulan, dan ia memperoleh 2 batu roh lagi di tangannya. Kedua kalinya dia siap memutuskan persahabatannya dengan Fang Xing adalah ketika Liu Feng membawa Hawking untuk berurusan dengan Fang Xing. Saat itu, dia menderita selama setengah bulan, dan Fang Xing juga dianggap sebagai orang yang ditakdirkan untuk mati. Namun setengah bulan kemudian, Fang Xing kembali dan membasmi Liu Feng, membuat Hei San takut seperti anak kecil, dan dia tiba-tiba menjadi teman kakak senior Meng Xuanzao. Sekarang aku punya 10 batu roh lagi di tanganku. Setelah itu, Lin Qingsui datang ke lembah ini untuk membalas dendam pada Fang Xing. Secara logika, jika dia mendengar hal ini, dia mungkin akan langsung melarikan diri, semakin jauh dari Fang Xing semakin baik. Lagi pula, tidak ada yang berani menyinggung lembah Qixia. Namun akhir cerita mengejutkan banyak orang.
Fang Xing ternyata memiliki hubungan dengan kakak senior Su Lingyun. Pendeta Tao yang gemuk itu kini tidak mau lagi memikirkan berapa banyak kartu truf yang dibutuhkan Fang Xing untuk melakukan hal-hal ini. Ia hanya percaya bahwa ia harus berdiri di samping Fang Xing, bahkan jika ia akan dipukuli karena dirinya hari ini. Mungkin pukulan ini akan bernilai 100 batu spiritual. Setelah aku, Yusan Liang, masuk ke Sekte Tao, aku selalu mencari keberuntungan dan menghindari kemalangan, tersenyum pada semua orang yang kutemui, tetapi pada akhirnya, aku lebih buruk dari seekor guguk. Sekarang setelah aku berteman dengan orang menyebalkan kecil yang paling mungkin membuat masalah ini, aku mulai menghasilkan banyak uang, jadi, aku harus terus berteman dengannya. Sang Taois gemuk menjadi teguh pikirannya. Tentu saja, yang lebih penting, dia merasa bahwa karena Fang Xing memiliki hubungan dengan kakak senior Lingyun, dia seharusnya bisa mengubah bahaya menjadi keselamatan kali ini. Menjelang siang, Meng Xuanzhao sudah minum banyak anggur, dan amarahnya semakin memuncak. Namun, pada saat ini, seorang pelari tiba-tiba berlari masuk dari luar hutan bambu, terengah-engah, dan buru-buru menunjuk keluar hutan bambu. Melihat ini, Meng Xuanzhao sangat gembira ketemu. Orang-orang yang lain pun langsung bersemangat dan menatap si pesuruh itu dengan mata tajam. Pendeta Tao yang gemuk itu memejamkan matanya sedikit dan berdoa dalam hati. Murid itu menarik napas dalam-dalam beberapa kali sebelum berkata, lalu, setan kecil itu datang sendiri. Dia datang sendiri. Meng Xuanzhao tertegun ketika mendengar ini dan belum bereaksi terhadap apa yang sedang terjadi. Haha, kakak Meng, mengapa suasana hatimu begitu sopan sehingga ingin mentraktirku minum? Pada saat ini, sebuah suara terdengar. Meng Xuanzhao terkejut dan melihat ke arah suara itu. Dia melihat sosok kecil berjalan masuk dengan ceroboh. Dia mengenakan jubah Tao hijau dan berkulit putih. Dia tampak sangat muda, tetapi ekspresinya sangat licin. Itu adalah Fang Xing. Dia berjalan masuk dengan tangan di belakang punggungnya, tertawa, seolah-olah dia tidak menganggap serius siapapun di antara hadirin. Begitu memasuki hutan, Fang Xing melihat pendeta Tao yang gemuk itu terlebih dahulu. Dia tertegun dan bertanya, mengapa kamu ada di mana-mana? Pendeta Tao yang gemuk itu hampir berteriak karena kesal beraninya kau bertanya. Ini semua salahmu. Fang Xing melihatnya dan melihat bahwa pendeta Tao yang gemuk itu tidak terluka. Kemudian dia sedikit melunakkan sikapnya. Dia menatap orang-orang di meja batu dengan tatapan dingin dan berkata dengan acuh tak acuh dia adalah satu-satunya temanku. Apa gunanya mengundangnya ke sini? Hal pertama yang terlintas di pikiran Meng Xuanzhao saat melihat Fang Xing adalah marah, tetapi dia masih agak menahan diri, jadi dia menahan amarahnya dan berkata dengan suara rendah, aku hanya ingin mengundangmu, saudara muda Fang, ke sini. Kemarin aku mengirim seseorang untuk mengundangmu, saudara muda Fang, tetapi aku tidak tahu mengapa kamu tidak hanya tidak datang, tetapi juga melukai dua orangku dan pergi begitu saja. Aku mencarimu sepanjang malam, kemana kamu pergi? Dia mulai dengan menanyainya, dan tampaknya Meng Xuanzhao benar-benar marah. Fang Xing memiringkan kepalanya untuk menatapnya, lalu duduk di bangku batu dan berkata sambil tersenyum, kau masih saja mengungkit hal ini, dan kau bahkan tidak bertanya kepada antek-antekmu bagaimana mereka melakukannya. Aku memberitahu mereka kemarin bahwa aku ada sesuatu yang harus kulakukan dan bahwa aku akan datang untuk minum bersamamu hari ini, tetapi kedua guk-guk buta itu benar-benar datang dan mencoba menangkapku. Aku sangat marah sehingga aku memberi mereka pelajaran. Apakah itu masalah? Meng Xuanzhao sedikit tertegun saat mendengar ini, seolah-olah dia tidak pernah menduga Fang Xing akan benar-benar menjelaskan masalah ini dengan jujur. Dia kembali sadar dan terus bertanya, saya ingat bahwa saudara muda Fang berada di tingkat pertama gerakan spiritual, kan? Bagaimana Anda menghadapi kedua murid ini di tingkat kedua gerakan spiritual? Menurut mereka, Anda sangat kuat, jelas bukan di tingkat pertama gerakan spiritual. Saat dia berbicara, tatapan matanya dalam dan tertuju pada wajah Fang Xing. Karena hubungannya dengan Su Lingyun, mustahil baginya untuk memusuhi Fang Xing dan membasminya begitu mereka bertemu. Dia hanya akan memaksa Fang Xing dengan kata-kata terlebih dahulu, lalu berbalik melawannya saat Fang Xing menunjukkan sifat aslinya, lalu menaklukkan Fang Xing dan memaksanya untuk memberitahu keberadaan pencuri asap itu. Namun, Fang Xing tampaknya tidak peduli. Ia menatap matanya sambil tersenyum dan berkata, sebulan yang lalu, kamu berada di level pertama gerakan spiritual. Apakah sekarang kamu masih di level pertama gerakan spiritual? Mata Meng Xuanzhao tertuju kamu. Fang Xing tersenyum dan berkata, jujur saja. Ketika aku kembali dari Gunung Miasmaibel sebulan yang lalu, aku sudah berada di puncak gerakan spiritual tingkat kedua. Setelah bulan ini, aku sudah melewati ambang gerakan spiritual tingkat ketiga. Kedua bawahanmu benar-benar bukan tandinganku. Setelah mendengar ini, tidak hanya Meng Xuanzhao, tetapi semua orang di ruangan itu tergerak, dan semua mata mereka tertuju pada Fang Xing.
Salah satu keraguan terbesar mereka tentang Fang Xing adalah bahwa tingkat kultivasinya meningkat terlalu cepat. Mereka akan membuat keributan besar tentang hal ini dan menginterogasinya, tetapi mereka tidak menyangka Fang Xing akan mengakuinya secara langsung, yang membuat mereka merasa seperti tidak menemukan apapun. Bagaimana kamu melakukannya? Seorang pria berwajah hitam di samping Meng Xuanzao bertanya dengan suara berat, tatapan matanya tajam. Fang Xing tersenyum tipis dan berkata, tidak ada gunanya memberitahumu sekarang. Saat aku berada di Gunung Miasma Ibel, aku benar-benar menemukan obat ajaib dengan 3 daun dan 2 bunga. Obat itu dijaga oleh ular piton Ibel. Kemudian, ular piton Ibel itu dibasmi oleh Hawking, tetapi dia tidak menemukan obat ajaib itu. Aku menelannya, dan sebagai hasilnya, tubuhku dipenuhi dengan energi. Setelah memurnikannya, tingkat kultivasiku meroket. Aku dapat memiliki tingkat kultivasi ini sekarang, semua berkat obat ini. Berbohong. Meng Xuanzao tiba-tiba berdiri dan berteriak, apakah menurutmu aku tidak punya akal sehat? Tidak ada obat spiritual di dunia ini yang bisa ditelan langsung. Jika kamu memakannya langsung tanpa memurnikannya, esensimu akan terlalu kuat dan meridianmu akan rusak. Bagaimana kamu bisa meningkatkan kultivasimu? Orang lain memiliki ide yang sama dan menatap Fang Xing dengan curiga. Selama ada masalah dalam jawaban Fang Xing, mereka siap mengambil tindakan secara langsung. Fang Xing mendengar kata-kata mereka dan merasakan niat membasmi mereka, tetapi dia tidak menganggapnya serius. Dia melirik Meng Xuanzao dengan jijik dan berkata dengan tenang, ada begitu banyak obat spiritual di dunia. Berapa banyak yang kamu tahu? Meng Xuanzao tiba-tiba terdiam dan merasa seperti dia tidak meninju apapun. Fang Xing benar. Konon katanya ada 100.000 jenis obat mujarab di dunia, tetapi hanya sebagian saja yang ditemukan dan dicatat oleh para kultivator. Bahkan orang yang paling berpengetahuan pun tidak akan berani mengatakan bahwa mereka mengetahui semua obat mujarab. Dan khasiat berbagai obat mujarab pun berbeda-beda. Kalaupun ada yang bisa langsung ditelan, tidak ada yang bisa memastikan bahwa tidak ada. Lalu mengapa kamu menyembunyikan tingkat kultivasimu ketika kamu kembali dari Gunung Miasma Ibel, dan mengapa pamanku tidak pernah menyebutkannya? Meng Xuanzao tidak memikirkan masalah ini dan terus bertanya dengan nada sinis. Dia sangat bimbang saat ini. Dia benar-benar ingin menangkap Fang Xing dan menyiksanya, tetapi dia takut dengan hubungan antara Fang Xing dan kakak senior Ling Yun, jadi dia tidak berani menggunakan kekerasan secara langsung. Paling tidak, dia harus mengajukan beberapa pertanyaan kepada Fang Xing terlebih dahulu. Haha, saat itu, obat spiritual di tubuhku belum sepenuhnya disempurnakan. Siapa tahu ada orang yang serakah dan menggunakan cara jahat untuk mengambil nyawaku dan mengambil obat spiritual untuk membuat pil. Fang Xing mencibir dengan acuh tak acuh, aku tidak merasa tidak puas denganmu. Obat spiritual itu benar-benar ajaib. Setiap saat, aku merasa ada energi spiritual yang lembut namun melimpah di sekitarku. Aku hanya perlu memurnikan sebagian kecilnya untuk membuat kemajuan besar dalam kultivasiku. Aku bahkan merasa bahwa obat spiritual yang aku murnikan kurang dari 1/4 dari yang terbuang sia-sia. Fang Xing tersenyum dan menceritakan perasaannya setelah menelan pil ibel. Dia hanya menggambarkan pil ibel yang ganas sebagai obat spiritual yang ringan. Dia memiliki pemahaman yang mendalam tentang perasaan itu, dan ketika dia menggambarkannya, kedengarannya alami dan jelas. Bahkan Meng Xuanzao tidak bisa tidak mempercayainya sedikit pun. Yang lain mengangguk sedikit, berpikir bahwa akan sulit untuk menggambarkannya secara realistis tanpa pengalaman nyata. Mungkinkah anak ini benar-benar cukup beruntung untuk menemukan ramuan ajaib seperti itu? Beberapa orang saling berpandangan, memikirkan hal yang sama dalam hati mereka, cemburu dan iri. Orang-orang yang berlatih kultivasi pada dasarnya percaya pada keberuntungan. Legenda tentang kemajuan besar dalam kultivasi karena pertemuan sesekali dengan beberapa obat ajaib atau harta langka, atau gua pendahulu kultivator, sangat populer di dunia kultivasi, dan hampir semua orang percaya pada keberuntungan semacam ini. Tentu saja, mereka masih ragu-ragu. Bagaimana nasib buruk seperti itu bisa terjadi? Namun karena Fang Xing telah memberikan jawaban ini, dia tidak dapat membantah lagi. Jika tidak, dia akan bersikeras bahwa dia tidak mempercayainya. Namun Fang Xing bersikeras bahwa dia telah menemukan obat ajaib seperti itu. Apa yang dapat kamu lakukan padanya? Jelas saja itu bertentangan dengan niat saya semula. Melihat Meng Xuanzao tampak teralihkan, pria berwajah hitam di sampingnya berkata dengan lembut, saya punya pertanyaan untuk saudara muda Fang. Saya dengar Anda memiliki pedang terbang tingkat menengah di tangan Anda, yang disebut pedang api emas 9 ular. Benarkah itu? Fang Xing mengangguk dan berkata, iya. Sambil berbicara, dia menjepit jari-jarinya dan cahaya keemasan terbang ke atas. 9 ular kecil melingkari pedang, yang merupakan pemandangan yang sangat indah. Pria berwajah gelap itu menyipitkan matanya dan berkata perlahan, pedang ini memang bagus. Adik Fang,
dari mana kamu mendapatkan pedang ini? Fang Xing tersenyum dan berkata, aku membelinya di pasar hantu, dan harganya hanya 30 batu roh. Pria berwajah gelap itu tersenyum dan berkata, pedang terbang seperti ini hanya dijual seharga 30 batu roh. Tidakkah menurutmu itu aneh, saudara muda Fang? Fang Xing memutar matanya dan berkata, jangan bertele-tele. Mari kita perjelas. Begitu aku melihat pedang terbang ini, aku tahu asal-usulnya tidak diketahui. Tapi kenapa, pasar hantu itu sendiri adalah tempat yang mencurigakan? Tidak bisakah aku membeli sesuatu yang mencurigakan di sana? Jangan bicara omong kosong. Aku hanya ingin bertanya kepadamu, jika kamu menemukan pedang terbang seperti ini, apakah kamu akan membelinya seharga 30 batu roh? Selagi dia bicara, matanya menatap langsung ke arah pria berwajah hitam itu, dengan sikap agresif. Pria berwajah hitam itu terdiam dan tersenyum getir. Tak perlu bertanya, jika dia menemukan pedang ini, dia akan membelinya. Saya khawatir semua orang di tempat itu yang mampu membeli 30 batu roh akan membelinya. Hanya orang menyebalkan yang tidak akan memanfaatkan tawaran itu. Tetapi apakah Anda benar-benar membeli pedang terbang ini dari pasar hantu? Meng Xuanzao berkata dengan wajah cemberut, tahukah kamu bahwa pedang ini dilaporkan dicuri oleh pencuri Mian? Fang Xing mencibir, bahkan jika Raja Surga membawanya, aku tetap akan membelinya, tidak peduli apakah itu obat atau hantu. Meng Xuanzao tercekik dan wajahnya menjadi gelap. Secara intuitif, dia merasa bahwa Fang Xing jelas berbeda dari sebulan yang lalu. Dia bukan lagi orang yang lembut dan tenang seperti dulu. Dia berbicara dengan agresif, yang membuatnya terdiam beberapa kali. Namun, sekarang Fang Xing memiliki hubungan dengan kakak senior Ling Yun, sulit baginya untuk mengendalikannya. Dia hanya bisa menahan diri ketika Fang Xing mencekiknya. Saudara muda Fang, semuanya, tolong berhenti bertele-tele. Seseorang di sekte luar mengatakan bahwa Anda mengenal pencuri asap. Apakah ini benar atau salah? Wanita berpakaian kuning muda, yang sampai sekarang tidak berbicara sepatah kata pun, berbicara dengan lembut, tatapan matanya menatap lembut ke wajah Fang Xing. Siapa yang bilang? Fang Xing berkata perlahan. Wanita berpakaian kuning muda itu sedikit terkejut, lalu tersenyum dan berkata, apa pentingnya siapa yang mengatakannya? Fang Xing tahu tentu saja penting. Aku ingin meniduri leluhurnya selama 18 generasi. Semua orang tercengang saat mendengar ini. Mereka tidak menyangka dia akan tiba-tiba mengumpat. Mengapa adik Fang begitu bersemangat? Meng Xuanzao bertanya dengan suara berat. Dialah yang paling curiga dengan hubungan Fang Xing dengan pencuri asap, jadi kata-kata ini seperti memarahinya. Fang Xing menyilangkan kakinya dan berkata dengan santai, mengapa aku tidak boleh gembira saat seseorang memfitnahku tanpa alasan? Meng Xuanzao tersenyum dan berkata, sejujurnya, akulah orang yang paling meragukanmu. Oh, Fang Xing menatap Meng Xuanzao dengan heran dan berkata sambil tersenyum kalau begitu, bukankah sama saja dengan aku meniduri leluhurmu selama 18 generasi? Ledakan, Meng Xuanzao sangat marah. Dia memukul meja dengan telapak tangannya dan berteriak, guk-guk kecil, beraninya kau memarahiku. Pria berwajah hitam itu buru-buru berdiri dan menghentikan Meng Xuanzao. Dia menatap Fang Xing sambil tersenyum tipis dan berkata, Saudara Meng, mengapa kamu begitu marah? Mengapa kamu tidak memberitahu kami di depan umum mengapa kamu mencurigai saudara Fang? Mari kita bahas ini bersama-sama. Meng Xuanzao menatap Fang Xing dengan saksama dan berkata, pada hari itu, aku baru saja menerima bubuk esensi batu darimu ketika pencuri Mian muncul. Bukankah ini hanya kebetulan? Selain itu, setelah merampokku, pencuri Mian dengan sengaja menyebut seseorang bernama Liu Feng, mengatakan bahwa orang ini telah menyampaikan informasi kepadanya. Adik muda Fang, jika aku ingat dengan benar, kamu memiliki dendam terhadap Liu Feng, kan? Setelah mengatakan ini, mata semua orang tertuju pada wajah Fang Xing, menunggu untuk melihat bagaimana dia akan menjawab. Fang Xing mendengarkan tanpa menunjukkan ekspresi apapun. Dia tersenyum tipis dan berkata, tentu saja ada dendam. Si orang menyebalkan Hawking menangkapku sebagai umpan karena dia. Sejujurnya, setelah kami berpisah hari itu, aku bertengkar. Aku ingin memberinya pelajaran keesokan harinya, tetapi aku tidak tahu apa yang terjadi. Dia menghilang. Sayang sekali. Ketika dia mengatakan hal ini, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan berseru, ah, saudara Meng, mungkinkah itu Anda? Meng Xuanzao berkata dengan muram, ya, aku menangkapnya dan ingin memaksanya untuk memberitahuku tentang pencuri asap, tetapi aku tidak menyangka bahwa dia bersikeras bahwa kamu menjebaknya. Adik muda Fang, apakah menurutmu itu hanya kebetulan? Fang Xing tiba-tiba tertegun, menatap Meng Xuanzao dengan heran. Meng Xuanzao, pria berwajah hitam, dan wanita berbaju kuning muda semuanya merasakan sesuatu dalam hati mereka pada saat yang sama, dan mata mereka tertuju pada Fang Xing. Melihat ini, mereka mengira Fang Xing bingung dan tidak bisa menjawab.
Tanpa diduga, Fang Xing tertegun sejenak, lalu berkata dengan ngeri Liu Feng belum kembali sejak hari itu. Meng Xuanzao ingin menekannya, dan berkata dengan dingin kamu tidak akan bisa melihatnya. Ekspresi Fang Xing menjadi lebih terkejut mungkinkah itu kamu? Meng Xuanzao mencibir, benar sekali. Demi menemukan pencuri asap, aku mengirimnya ke alam baka untuk menemui Raja Neraka. Tapi sekarang ku dengar kau mengenal pencuri asap. Adik muda Fang, kau harus berpikir matang-matang apakah kau ingin menyerahkannya. Implikasinya sangat jelas. Jika kamu ingin melindungi pencuri itu, aku akan mengirimmu untuk menemui Raja Neraka. Ekspresi Fang Xing menjadi semakin terkejut, pupil matanya membesar, seolah dia sangat ketakutan. Meng Xuanzao tersenyum dingin, tampak seolah dia mampu mengendalikan segalanya. Ledakan, Fang Xing tertegun sejenak, lalu tiba-tiba menghantamkan tinjunya ke meja dan berteriak dengan marah Meng Xuanzao, kejahatan apa yang harus kamu lakukan? Meng Xuanzao mengancam dengan sekuat tenaga, tetapi tiba-tiba dimarahi olehnya. Dia tertegun dan menatap Fang Xing dengan tatapan kosong. Fang Xing menatapnya tajam dengan tatapan dingin dan berkata dengan suara yang dalam, kau menyalahgunakan hukuman pribadi dan membasmi sesama muridmu hanya demi sampah yang disebut pencuri yang diinduksi asap. Siapa yang memberimu kekuatan ini? Apakah Sekte Dao mengizinkanmu membasmi orang sesuka hati? Meng Xuanzao terkejut dan tiba-tiba teringat masalah yang sangat serius. Dengan perlindungan pamannya, tentu saja tidak akan ada masalah jika dia membasmi beberapa murid tanpa latar belakang di Sekte Tao. Namun, masalah ini tidak dapat dibiarkan terlihat di depan umum. Jika dilakukan secara pribadi dan tidak ada yang bertanya tentang hal itu, tentu saja akan dibiarkan begitu saja. Di dunia kultivasi, kehidupan manusia seringkali tidak berharga. Namun, Sekte Tao tetap memiliki aturan. Jika masalah ini lepas kendali, bukan hanya dirinya, tetapi bahkan pamannya tidak akan mampu mengatasinya. Dia langsung berkeringat dingin dan mencoba memikirkan sesuatu untuk menjelaskan dirinya sendiri. Fang Xing tidak memberinya kesempatan dan berkata dengan tegas, baiklah, meskipun kakak senior Liu Feng dan aku punya dendam dan dia menyakitiku dengan parah, aku tidak pernah berpikir untuk membasminya. Kalian penganut Tao generasi kedua benar-benar hebat. Kalian menganggap remeh kehidupan manusia. Kalian memukuli orang yang masih hidup sampai mati begitu saja. Meng Xuanzao, apakah pamanmu mengajarimu melakukan ini? Apakah Taoisme masih memiliki aturan? Meng Xuanzao ketakutan dengan pertanyaannya dan terhuyung mundur beberapa langkah. Tiba-tiba dia teringat sesuatu dan berkata dengan tergesa-gesa, omong kosong, kapan aku pernah mengatakan itu? Kami sedang menanyaimu sekarang, jangan pernah berpikir untuk memfitnahku. Pah! Fang Xing tiba-tiba mengangkat tangannya, melemparkan token giok ke atas meja batu, dan berteriak dengan marah, buktinya ada di sini, dan kamu masih berani membantah. Yang dilemparkan Fang Xing adalah piring giok hijau zamrud, setengah ukuran telapak tangan dan setebal jari, dengan beberapa prasasti di atasnya. Token giok ini, yang disebut catatan tentang arti suara, adalah alat magis dasar dalam dunia spiritual. Yang dimaksud dengan alat-alat sihir dasar adalah alat-alat yang tingkatannya sangat rendah, beredar luas, tetapi dapat sering dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Fungsinya juga sangat sederhana. Setelah disuntik dengan kekuatan spiritual, ia dapat menyimpan suara dalam jangka waktu tertentu. Beberapa yang lebih canggih juga dapat menyimpan gambar. Jimat giok jenis ini biasanya digunakan ketika jarak antara praktisi yang ingin saling menghubungi terlalu jauh, yang berada di luar jangkauan jimat komunikasi. Komunikator menyimpan suaranya sendiri di jimat giok, dan kemudian meminta seseorang untuk menyampaikannya kepada orang yang dihubungi. Secara sederhana, jimat ini seperti surat. Tentu saja, terkadang jimat ini juga dapat digunakan untuk merekam suara di sekitar sebagai bukti. Oleh karena itu, ketika Meng Xuanzao melihat Fang Xing menyampaikan pesan itu, ekspresinya tiba-tiba menjadi terdistorsi. Fakta bahwa ia melakukan hukuman gantung dan memukul Liu Feng hingga mati tidak boleh dipublikasikan. Tidak apa-apa jika ia melakukannya secara pribadi, tetapi jika hal itu dipublikasikan, bukan saja ia tidak akan dapat lolos dari hukuman menurut aturan sekte, tetapi bahkan pamannya pun akan terlibat. Gerbang luar Taoisme bahkan merupakan tempat penyaringan. Hanya jika Anda menonjol di gerbang luar, Anda dapat memiliki kesempatan untuk memasuki gerbang dalam. Dan keunggulan ini dapat dikatakan berkualitas, kaya, memiliki latar belakang keluarga, dan bahkan kekuatan militer, dan dapat meningkatkan praktik Anda sendiri dengan merampok orang lain. Singkatnya, selama Anda dapat tumbuh dewasa, Anda dapat memasuki gerbang dalam. Namun, sekte luar juga tidak luput dari pantangan. Sekte Tao mendukung persaingan di antara para pengikut sekte luar, tetapi tidak menyukai perilaku seperti Meng Xuanzao yang menggunakan beberapa trik kotor untuk menghabisi atau bahkan membasmi para pengikut sekte luar lainnya, karena ini adalah persaingan yang tidak adil dan tidak diperbolehkan oleh sekte Tao.
Jika Meng Xuanzao telah mengalahkan Liu Feng hingga mati dalam duel normal atau bahkan perkelahian, hukumannya akan sangat ringan, mungkin hanya kurungan selama setahun. Namun, jika Meng Xuanzao telah membasmi Liu Feng dengan cara menghakimi dengan cara yang tidak jujur, ia bahkan mungkin akan dikeluarkan dari sekte secara langsung. Jika ada bukti bahwa pamannya terlibat dalam masalah ini, maka pamannya juga akan dilucuti dari jabatannya sebagai penatua. Kau benar-benar berencana melawanku. Berikan aku jimat giok itu. Ekspresi Meng Xuanzao berubah, dan tiba-tiba dia meraung pelan. Dia meregangkan tubuhnya, membentuk kelima jarinya menjadi cakar, dan mencoba meraih jimat giok di atas meja. Fang Xing tersenyum dingin dan berteriak, apakah kamu masih ingin merampoknya dengan paksa? Dia melompat tegak dan secepat kilat menamparkan muka Meng Xuanzao. Meng Xuanzao tidak pernah menyangka serangan Fang Xing begitu cepat. Selain itu, dia lengah dan tidak sempat menangkis. Dia terkena tamparan keras di wajahnya dan terlempar keluar. Retakan, Meng Xuanzao langsung terlempar ke hutan bambu ungu, dan langsung merobohkan segerombolan bambu ungu. Seluruh ruangan tersapu angin kencang, dan terjadi kekacauan. Swoosh, swoosh, swoosh. Para pengikut Meng Xuanzao tiba-tiba terkejut dan semuanya mengangkat pedang terbang mereka, mengarahkannya ke Fang Xing dari kejauhan, tetapi mereka tidak menyerangnya secara langsung. Bahkan pria berwajah hitam itu tampak gugup dan menatap Fang Xing dengan tak percaya. Kekuatan Meng Xuanzao tidak rendah, dan dia mungkin termasuk yang terbaik di seluruh sekte luar sekte Qingyun, tetapi dia benar-benar ditampar oleh Fang Xing. Anak guk-guk, aku akan membasmimu. Wajah Meng Xuanzao berlumuran darah dan dia hampir menjadi gila karena marah. Dia hampir tidak percaya bahwa dia benar-benar dipukuli oleh orang menyebalkan kecil ini. Dia adalah anak manja yang tidak pernah mengalami kesulitan apapun. Terakhir kali dia dirampok oleh bandit asap, dia merasa sangat dirugikan hingga hampir menangis. Sekarang, di depan begitu banyak orang, dia ditampar oleh Fang Xing. Kebencian yang dia rasakan bahkan lebih besar daripada dirampok. Dia seperti orang gila, berjuang untuk melompat dan hendak bergegas menuju Fang Xing, tetapi pria berwajah hitam itu tiba-tiba mengulurkan tangan dan menangkapnya. Adik muda Fang, kakak senior Meng hanya bercanda dan mengatakan sesuatu yang salah. Sebaiknya kamu tidak bersikap agresif. Lebih baik serahkan jimat giok itu. Pria berwajah hitam itu berbalik dan berkata kepada Fang Xing dengan suara yang dalam bahwa jimat giok itu terkait dengan masa depan Meng Xuanzao, dan mereka tidak akan tinggal diam. Kata-kata ini sudah menjadi peringatan bagi Fang Xing bahwa jika dia tidak menyerahkan jimat giok, mereka akan menyerang bersama. Kamu bercanda, bahkan ada orang yang meninggal. Apakah ini masih lelucon? Fang Xing mencibir, lalu tiba-tiba berdiri, melompat ke atas meja batu, dan berteriak, kalau kamu punya nyali, kamu bisa mencoba merebutnya dariku. Saat dia berbicara, dia menyerang dengan kedua telapak tangannya, mengaktifkan teknik menangkap naga dan mengendalikan bangau. Sebuah gaya gravitasi yang tak terlihat segera muncul di sampingnya, dan aliran udara yang kuat bersiul dan berputar-putar. Mereka yang berdiri di dekatnya dan mengarahkan pedang terbang mereka ke arahnya tiba-tiba tertiup ke sana kemari oleh angin kencang. Pedang-pedang terbang di udara lepas kendali, dan dengan kilatan cahaya perak, semua pedang terbang ke arah Fang Xing. Fang Xing menangkupkan kedua tangannya, berteriak keras, mengumpulkan semua pedang terbang di tangannya, dan menaruh semuanya di atas meja batu dengan suara berisik. Tangkap naga dan kendalikan teknik bangau. Pria berwajah hitam dan wanita berpakaian kuning muda itu mengubah ekspresi mereka pada saat yang sama. Mereka berdiri dan mundur 3 kaki dari Fang Xing. Wajah mereka semua agak ragu-ragu, dan mereka menatap Fang Xing dengan tidak percaya. Orang lain mungkin tidak mengenalinya, tetapi mereka tahu betul bahwa jurus yang dilakukan Fang Xing adalah mantra dasar menangkap naga dan mengendalikan bangau. Skill ini juga dikenal sebagai Gravity Secret. Skill ini mengendalikan gravitasi tak kasat mata dan dapat digunakan untuk menyerang atau bertahan. Skill ini sangat ajaib. Meskipun teknik ini juga dilarang untuk diperkenalkan ke dunia luar, teknik ini tidak seketat bubuk esensi batu. Oleh karena itu, para murid luar yang memiliki beberapa koneksi semuanya telah mempelajari teknik ini secara diam-diam sejak awal. Pria berwajah hitam, wanita dengan pakaian kuning muda, dan Meng Xuanzao semuanya telah mempelajarinya secara pribadi, dan bahkan sering berlatih bersama. Namun, ketika mereka melihat Fang Xing melakukan teknik menangkap naga, mereka merasa teknik itu jauh lebih kuat daripada milik mereka sendiri. Di antara sekte luar, aku belum pernah melihat ada yang mengolah teknik menangkap naga hingga tingkat ini. Berapa tingkat kultivasimu? Wanita berpakaian kuning muda itu tiba-tiba berubah warna dan bertanya dengan suara yang dalam. Dia memiliki pengetahuan yang luas dan mengenal beberapa murid luar yang telah mempraktikkan seni menangkap naga dan mengendalikan burung bangau,
tetapi dia belum pernah melihat siapapun yang, pada tingkat ketangkasan spiritual ketiga, dapat menunjukkan kekuatan seni yang begitu menakjubkan. Dia langsung curiga. Fang Xing tertawa, kau ingin melihat kultivasiku. Oke. Saat dia berbicara, tubuhnya bergetar, dan segera gelombang kekuatan spiritual dilepaskan. Pada saat ini, seolah-olah tekanan hebat dilepaskan dari tubuhnya, menyebar ke segala arah seperti gelombang. Semua murid segera dipaksa mundur selangkah oleh tekanan ini. Tingkat keempat gerakan spiritual. Dia sebenarnya berada di tingkat kekuatan spiritual keempat. Bagaimana mungkin, di usia semuda itu, dia benar-benar telah maju ke tingkat keempat gerakan spiritual. Wajah semua orang menjadi pucat, dan tampaknya mereka merasa sulit menerima kenyataan ini. Belum ada seorang pun di sekte luar yang mencapai tingkat kultivasi ini, tapi anak ini telah melakukannya. Otang pembawa sial, ada kesenjangan besar antara kekuatan spiritual tingkat keempat dan ketiga, dan semua orang di lapangan berada pada kekuatan spiritual tingkat ketiga atau kedua, jadi siapa yang bisa menghadapinya? Pantas saja anak ini berani datang ke pesta sendirian, ternyata dia tidak menganggap serius orang sepertiku. Mengapa? Adakah yang berani merebut sesuatu dari tanganku? Fang Xing berdiri di atas meja batu, lebih tinggi satu kepala dari orang-orang di tanah. Dia melihat sekeliling, berteriak dingin, dan memandang rendah semua orang. Semua orang ketakutan oleh kekuatannya yang dahsyat dan segera mundur selangkah. Apa kau bercanda? Siapa di tingkat ketangkasan spiritual ketiga yang berani memprovokasi seorang ahli ketangkasan spiritual tingkat keempat? Kau benar-benar berhasil mencapai tingkat keempat gerakan spiritual, Otang pembawa sial. Kau juga mengatakan bahwa kau tidak ada hubungannya dengan pencuri Mian. Izinkan aku bertanya padamu, dari mana kau mendapatkan bubuk esensi batu untuk memurnikan pil terobosan? Setelah beberapa saat, suara Meng Xuanzhao adalah yang pertama terdengar. Wajahnya menunjukkan keterkejutan dan kemarahan, dan matanya bersinar. Namun, dia telah secara akurat menemukan rahasia di balik terobosan Fang Xing ke tingkat keempat ketangkasan spiritual. Anda tidak dapat menembus level keempat ketangkasan spiritual hanya dengan keinginan. Itu membutuhkan pil pemecah level, dan untuk memurnikan pil pemecah level, Anda membutuhkan Stone Essence Powder. Jika setan kecil ini tidak ada hubungannya dengan pencuri Mian, lalu dari mana datangnya bubuk esensi batu? Dari mana aku mendapatkan Stone Essence Powder? Apa hubungannya denganmu? Fang Xing awalnya mengira jika dia memamerkan kekuatannya, orang-orang ini akan ketakutan seperti kelinci, tetapi dia tidak menyangka Meng Xuanzhao berani menanyainya. Dia langsung merasa sedikit tidak puas. Namun, dia tidak mempertimbangkan bahwa orang-orang ini semuanya memiliki koneksi di Sekte Tao. Tingkat kultivasinya di tingkat keempat kekuatan spiritual tentu saja membuat mereka takut. Setidaknya mereka tidak berani melawannya di tempat. Namun, mereka tidak begitu takut sehingga tidak berani berbicara. Meng Xuanzhao berkata dengan penuh kebencian, Sekte Tao mengendalikan bubuk esensi batu dengan sangat ketat, bagaimana bisa begitu mudah mendapatkannya? Dalam 2 atau 3 tahun terakhir, selain tas yang kau berikan padaku terakhir kali, aku tidak pernah mendengar ada orang lain yang mendapatkannya. Sungguh penuh kebencian. Aku baru saja mendapatkan bubuk esensi batu dan itu dirampas oleh pencuri Mian. Sekarang kau telah menembus gerakan spiritual tingkat keempat. Kau masih berani mengatakan bahwa perampokan bubuk esensi batu tidak ada hubungannya denganmu. Fang Xing tertawa dan berkata, pil penembus level yang kuminum dibuat oleh kakak senior Ling Yun sendiri. Dia membeli bahan-bahannya sendiri, dan bubuk sari batu yang digunakan di dalamnya juga dibuat olehnya sendiri. Apa hubungannya dengan bubuk sari batu yang kujual kepadamu sebelumnya? Kau tidak percaya, aku bersumpah jika ada sedikit saja kebohongan dalam perkataanku, aku akan membuat kakak senior Ling Yun tersambar petir dan berubah menjadi monster jelek. Semua orang tercengang. Mereka belum pernah mendengar seseorang mengumpat orang lain, dan dengan cara yang begitu kejam. Namun, melihat penampilan anak itu, dia tampak sangat serius dan tidak tampak berbohong. Mereka langsung dipenuhi keraguan, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa apa yang dikatakan Fang Xing benar. Pil pendobrak pangkat yang dia minum terbuat dari bahan-bahan dan disempurnakan oleh Su Lingyun. Dia hanya menyiapkan beberapa bahan, yang kemudian disita oleh Su Lingyun. Tentu saja, semua orang yang hadir juga percaya bahwa tidak akan sulit bagi Su Lingyun untuk mengeluarkan bubuk esensi batu. Dalam dunia kultivasi, orang yang paling mungkin mengumpulkan berbagai bahan langka adalah sang alkemis. Aku tidak percaya, kakak senior Ling Yun. Bagaimana mungkin dia begitu baik padamu, bahkan memberimu pil penghancur peringkat yang berharga itu tanpa imbalan apapun. Intuisi Meng Xuanzhao adalah yang paling akurat. Meskipun cerita Fang Xing sempurna, dia tetap tidak mempercayainya. Namun, Fang Xing terlalu malas untuk berdebat, dan perlahan-lahan mengeluarkan 4 atau 5 botol dan toples, yang semuanya adalah berbagai macam obat spiritual. Tentu saja,
Semuanya dicuri dari lembah Lingyun kemarin dan dimasukkan ke dalam pelukannya. Namun saat ini, dia meletakkan botol-botol itu satu persatu di atas meja batu dan berkata, "Lihat, obat-obatan spiritual ini diberikan kepadaku oleh kakak senior Lingyun. Beberapa untuk kultivasi, beberapa untuk penyembuhan. Sial, untuk apa botol ini? Pil pelembab yang meningkatkan aroma tubuh. Hehe, tidak heran dia berbau sangat harum." Setelah menghitung botol satu persatu, dia mengambil pil-pil itu dan menunjukkannya, sambil berkata, "Lihat, ada kata Ling di dasar botol porselen itu. Ini adalah tanda dari kakak senior Lingyun. Tidak mungkin palsu, kan? Dan botol ini adalah botol yang awalnya berisi pil terobosan." Fang Xing perlahan mengarahkan botol porselen kecil itu kepada semua orang, dan mata semua orang tertuju padanya. Botol-botol porselen berisi ramuan ajaib ini memiliki logo kakak senior Lingyun, dan itu memang ramuan ajaib yang dibuatnya sendiri. Dan hantu kecil ini ternyata membawa begitu banyak orang bersamanya, yang menunjukkan bahwa dia memang sangat dekat dengan kakak senior Lingyun. Semua orang terdiam sejenak. Setelah memastikan bahwa Fang Xing dan Su Lingyun memiliki hubungan yang begitu dekat, mereka merasa sedikit tidak nyaman. Bahkan jika sudah dipastikan bahwa Fang Xing berhubungan dengan pencuri asap, siapa yang berani mengambil risiko membuat kakak senior Lingyun marah untuk menghadapinya? Tidak ada yang perlu dikatakan. Fang Xing melirik semua orang dengan bangga, lalu menatap Meng Xuanzao. Pada saat ini, bekas telapak tangan yang besar terlihat jelas di wajah tampan Meng Xuanzao. Ekspresinya marah sekaligus geram. Dia jelas tidak mau, tetapi dia menahan amarahnya. Dia menatap Fang Xing dengan tatapan tidak bersahabat. Fang Xing menatapnya dan berkata dengan malas, "Sebenarnya, setelah aku berhasil menembus level keempat gerakan spiritual, aku harus melapor ke sekte dalam. Tidak perlu minum denganmu lagi. Identitas kita sekarang berbeda, tapi aku tetap memberimu bantuan dan datang ke sini karena persahabatan lama kita. Aku tidak menyangka bahwa kamu benar-benar mencurigaiku dan ingin memasang perangkap ini untuk menjebakku." Mata Fang Xing berubah dingin saat dia berbicara. Dia tiba-tiba berkata kepada Meng Xuanzao dengan suara tegas, "Karena kalian melakukannya pada hari pertama, jangan salahkan aku karena melakukannya pada hari ke-15. Meng Xuanzao, orang menyebalkan itu mencuri bubuk esensi batu milikku sebulan yang lalu. Aku tidak mampu menyinggungmu saat itu, jadi aku harus menahan amarahku. Sekarang mari kita selesaikan masalah lama. Sekantong bubuk esensi batu harganya 300 batu roh. Kembalikan semuanya kepadaku." Apa yang sedang terjadi? Bukankah niat Meng Xuanzao pada pertemuan hutan bambu ungu ini adalah untuk mendapatkan kembali bubuk esensi batu yang dicuri sehingga dia mengumpulkan sekelompok orang dan melancarkan serangan besar-besaran terhadap Fang Xing? Bagaimana dia tiba-tiba berubah menjadi Fang Xing yang meminta Meng Xuanzao mengembalikan bubuk esensi batu? Sesaat, semua orang di hutan bambu ungu menunjukkan ekspresi canggung dan aneh di wajah mereka. Bahkan pria berwajah hitam dan wanita berbaju kuning muda itu tetap diam. Mereka tidak akan ikut campur dalam masalah ini. Wajah Meng Xuanzao berubah ungu dan dia berteriak marah, "Omong kosong. Kamu sendiri yang memberiku bubuk esensi batu itu." Fang Xing mengerutkan kening dan berkata, "Apa itu bubuk esensi batu? Itu sangat berharga. Apakah aku bodoh? Haruskah aku memberikannya kepadamu tanpa imbalan? Bukankah itu karena kamu menggunakan kekuatanmu untuk menekanku saat itu sehingga aku tidak punya pilihan selain memberikannya kepadamu agar kamu tetap aman? Namun, dunia telah berubah. Aku punya pendukung sekarang, jadi aku harus menyelesaikan masalah ini. Kembalikan bubuk esensi batu kepadaku, atau aku punya 300 batu roh. Terserah kamu." Pria berwajah hitam dan wanita berbaju kuning muda sedikit mengernyit pada saat yang sama dan menatap Meng Xuanzao tanpa daya. Mereka tahu betul bahwa apa yang dikatakan Fang Xing mungkin benar dalam masalah ini, dan mereka juga tahu bahwa Meng Xuanzao mengetuk pintu seperti biasa. Selain hal lainnya, Meng Xuanzao benar-benar dapat melakukan sesuatu seperti mengambil bubuk esensi batu dari orang lain secara gratis tanpa mengeluarkan uang sepeser pun. Jika dia telah memberikan beberapa batu roh kepada Fang Xing di awal, bahkan jika dia hanya memberinya 10 atau 20 buah, dia sekarang dapat mengatakan bahwa dia telah membelinya saat itu. Tetapi jika dia benar-benar mengambil bubuk esensi batu milik orang lain tanpa mengeluarkan uang sepeser pun saat itu, maka wajar saja jika Fang Xing menyelesaikan masalah ini sekarang. Lagi pula, di mata murid luar, 300 batu roh bukanlah jumlah yang kecil. Diperlukan sekitar 10 batu roh bagi seorang kultivator gerakan spiritual tingkat pertama untuk berkultivasi ke gerakan spiritual tingkat kedua. Diperlukan sekitar 30 batu roh untuk mengolah dari tingkat kedua gerakan spiritual ke tingkat ketiga gerakan spiritual. Kemudian, untuk mengolah gerakan spiritual tingkat ketiga hingga mencapai puncak gerakan spiritual tingkat ketiga, seseorang akan membutuhkan sekitar 100 batu roh. Dengan kata lain,
300 batu roh hampir cukup bagi dua orang pada tingkat kekuatan spiritual pertama untuk berkultivasi ke tingkat kekuatan spiritual ketiga. Serbuk esensi batu telah dicuri oleh pencuri Mian, dan dia punya hubungan yang tidak jelas denganmu, dan kau masih meminta uang padaku. Meng Xuanzao merasa malu dan tersipu. Ia bahkan tidak bisa mengangkat kepalanya saat pria berwajah hitam dan wanita berbaju kuning muda itu menatapnya dengan jijik. Selain itu, ia selalu curiga bahwa Fang Xing telah berkolusi dengan pencuri Mian untuk merebut kembali bubuk esensi batu yang telah diberikannya secara cuma-cuma, dan bahkan mengambil sekitar 70 batu roh di tas penyimpanannya. Sekarang ia meminta uang padanya. Kemarahan ini membuatnya ingin melompat dan menggigit Fang Xing. Fang Xing menatapku dengan tidak ramah dan berkata, aku memberimu bubuk esensi batu, tetapi kamu malah diambil orang lain. Itu tidak berguna untukmu. Aku hanya meminta uang kepadamu. Hehe. Pamanmu bertanggung jawab atas Aula Fuzhao, jadi kita punya hubungan dekat. Jika kamu ingin menyangkal utangku, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Namun, aku akan segera melapor ke Sekte Dalam, dan aku pasti akan menyerahkan jimat giok ini kepada para tetua Tao. Sambil berbicara, dia mengambil jimat giok itu, melemparkannya 2 kali di tangannya, menjejalkannya ke dalam pelukannya, lalu mencibir. Wajah Meng Xuanzao memerah dan dia hampir muntah darah. Fang Xingdao, jika kau ingin menyalahkan seseorang, salahkan dirimu sendiri. Jika kau tidak menipuku di sini dan merencanakan sesuatu yang buruk terhadapku, aku tidak akan mengingat ini. Pria berwajah hitam itu melihat Meng Xuanzao menggigit bibirnya dan kulitnya terluka. Setelah sedikit ragu, dia ingin melangkah maju dan membujuknya. Fang Xing tiba-tiba melambaikan tangannya untuk menghentikan pria berwajah hitam itu, sambil mencibir, jangan pernah berpikir untuk memohon belas kasihan. Jika aku belum mencapai tingkat keempat gerakan spiritual dan memiliki kakak senior Ling Yun untuk melindungiku, kau pasti sudah bekerja sama dengan teman-temanmu untuk menangkapku dan menyiksaku, kan? Saat itu, jangankan memohon belas kasihan, bahkan jika aku meminta belas kasihan padamu, apakah kau akan memaafkanku? Selagi dia bicara, tatapan matanya perlahan menyapu wajah semua orang, dan mereka yang bertemu pandang dengannya menghindari tatapannya. Apa yang dikatakan Fang Xing tentu saja benar, ini adalah rencana awal Meng Xuanzao. Sepertinya kamu sudah memutuskan untuk tidak membayar bubuk esensi batu. Tidak apa-apa, aku akan pergi dan membicarakannya dengan para tetua Tao sendiri. Fang Xing melirik Meng Xuanzao, mendengus, dan menarik pendeta Tao yang gemuk itu ke samping untuk pergi. Para pengikut yang berdiri di dekatnya segera memberi jalan kepadanya. Mereka tidak cukup berani untuk menghentikan seorang kultivator tingkat keempat kekuatan spiritual. Fang Xing hendak pergi, tetapi Meng Xuanzao masih ragu-ragu dan jelas tidak mau membayar uang itu. Tunggu sebentar, wanita berbaju kuning muda itu bernama Fang Xing, lalu perlahan berjalan ke arah Meng Xuanzao, menepuk bahunya, dan berkata, buatlah keputusan lebih awal. Jimat giok itu tidak boleh diserahkan ke Sekte Tao, kalau tidak pamanmu tidak akan bisa melindungimu. Meng Xuanzao menggertakkan giginya, dan setelah beberapa saat, dia berbisik, tapi aku, tidak punya begitu banyak batu roh sekarang. Pria berwajah hitam itu juga datang dan berkata, kami tahu kamu tidak memilikinya. Bahkan jika itu kami tidak bisa begitu saja mengeluarkan batu spiritual dalam jumlah besar. Ayo kita pergi dan bicara padanya. Apapun yang terjadi, jimat giok itu harus segera dihancurkan. Dia juga memiliki senyum pahit di wajahnya. Awalnya, mereka berencana untuk merebut jimat giok itu juga, tetapi setelah melihat kultivasi spiritual tingkat keempat Fang Xing, mereka segera menyerah dan hanya bisa bernegosiasi dengan jujur. Meng Xuanzao ragu-ragu untuk waktu yang lama, tampak sedikit malu, tetapi akhirnya dia memberanikan diri, datang ke Fang Xing, dan berbisik, adik muda Fang, kali ini aku ceroboh dan mencurigaimu tanpa alasan. Tolong, maafkan aku. Demi harga bubuk esensi batu, tolong pertimbangkan persahabatan kita dan biarkan seperti yang kita sepakati, 30 batu roh. Bagaimana? $30. Fang Xing tertawa dan berkata kepada pria berwajah hitam itu, hei, sobat, aku ingin membeli bubuk esensi batumu seharga 30 batu spiritual. Apakah kau ingin menjualnya kepadaku? Pria berwajah hitam itu memiliki ekspresi aneh di wajahnya dan melirik wanita berbaju kuning muda sambil tersenyum kecut. Tidak cukup untuk menyelesaikan apapun, tetapi lebih dari cukup untuk menimbulkan masalah. Wanita berbaju kuning muda itu mengerutkan kening, menatap Meng Xuanzao dengan kecewa, lalu menoleh dan duduk, tidak lagi memperhatikannya. Menurut mereka, Meng Xuanzao benar-benar orang yang tidak punya harapan. Bahkan saat ini, dia masih enggan mengeluarkan uang dan hanya ingin menggunakan 30 batu roh untuk menyingkirkan Fang Xing. Apakah dia terobsesi dengan uang? Bahkan jika kamu dan Fang Xing telah sepakat untuk 30 batu roh, itu sudah di masa lalu. Apakah Fang Xing memiliki kultivasi spiritual tingkat keempat sebelumnya?
Apakah kamu kenal kakak senior Ling Yun? Dan yang paling penting, apakah dia punya bukti yang memberatkan Anda? Meng Xuanzhao menyadari bahwa ia telah mempermalukan dirinya sendiri lagi dari ejekan Fang Xing dan reaksi dari pria berwajah hitam dan wanita berbaju kuning muda. Wajahnya tiba-tiba memerah dan ia berkata dengan tergesa-gesa, tetapi aku tidak punya begitu banyak batu roh sekarang. Setelah dirampok oleh bandit Mian terakhir kali, aku menjadi tidak punya uang. Sekarang aku hanya punya sekitar 20 batu roh secara total. Fang Xing tersenyum dan berkata, itu mudah. Bukankah cukup hanya dengan menulis surat utang? Sambil berbicara, dia mengeluarkan kontrak giok dari cincin Dongtian di kuncir kudanya dan menyebarkannya di depan Meng Xuanzhao. Meng Xuan memandangi kontrak giok itu, ekspresinya terus berubah, terkadang kesal, terkadang kesal. Saudara Meng, kamu terlalu tidak tulus. Lupakan saja, aku tidak menginginkan batu roh itu lagi. Kamu harus menunggu para tetua Tao untuk menemukanmu. Tatapan mata Fang Xing berubah dingin, dia menyingkirkan kontrak giok itu, berbalik dan pergi. Meng Xuanzhao panik dan berteriak dengan suara gemetar, jangan. Aku akan menulis. Di bawah ancaman Fang Xing, dia akhirnya menulis surat perjanjian dalam kontrak giok, yang menyatakan bahwa dia harus membayar 300 batu roh untuk membeli satu bubuk esensi batu Fang Xing, dan kemudian menggunakan kekuatan rohnya sendiri untuk menyegelnya. Fang Xing mengambilnya, memeriksanya dengan saksama, mengangguk puas, dan berkata kepada pria berwajah hitam dan wanita berbaju kuning muda, karena kalian berdua bertemu secara kebetulan, mengapa kalian tidak menjadi saksi? Pria berwajah hitam dan wanita berkemeja kuning muda terkejut dan tampak tidak senang, jelas tidak ingin terlibat dalam kekacauan ini. Fang Xing mencibir Meng Xuanzhao. Meng Xuanzhao tidak punya pilihan selain pergi dan berdiskusi dengan mereka dengan suara pelan. Kedua pria itu benar-benar tidak bisa menyelamatkan muka Meng Xuanzhao, jadi mereka harus datang dan menyuntikkan kekuatan spiritual mereka sendiri untuk bertindak sebagai saksi. Fang Xing mengangguk puas, lalu melemparkan catatan pesan itu kepada Meng Xuanzhao, lalu pergi sambil tertawa terbahak-bahak. Meng Xuanzhao duduk dengan lesu. Setelah beberapa saat, dia memasukkan kekuatan spiritualnya untuk melihat apa yang terekam dalam jimat giok itu. Namun, setelah kekuatan spiritualnya masuk, dia tiba-tiba tertegun, wajahnya berubah dari biru menjadi putih, lalu dari putih menjadi merah. Pria berwajah hitam itu melihat bahwa ekspresinya tidak benar, jadi dia buru-buru mengambilnya dan melihatnya. Dia juga tertegun sejenak, dan tanpa daya menyerahkannya kepada wanita berbaju kuning muda itu. Wanita itu mengambilnya dan mengamatinya, lalu tersenyum pahit dan mendesah pelan, sungguh menakjubkan. Ternyata tidak ada apapun dalam catatan itu dan bahkan belum diaktifkan. Rekaman perkataan Meng Xuanzhao yang disebutkan tadi hanyalah omong kosong belaka dari Fang Xing. Padahal, Fang Xing masih anak-anak. Bagaimana dia bisa begitu teliti dan mempersiapkan rekaman terlebih dahulu? Terus terang, dia hanya mengambil kesempatan untuk menakut-nakuti orang ketika dia mendengar Meng Xuanzhao mengaku membasmi Liu Feng. Akan tetapi, tak seorang pun menyangka bahwa Meng Xuanzhao, si pria berwajah hitam, si wanita berbaju kuning muda, dan para pesuruh di tempat itu semuanya tertipu oleh ancaman dan intimidasinya, dan ia bahkan memaksa Meng Xuanzhao menandatangani surat utang senilai 300 batu roh. Sungguh tercela, jangan berpikir kamu aman hanya karena kamu telah menembus level keempat gerakan spiritual. Aku pasti akan memberitahu pamanku. Setelah waktu yang lama, Meng Xuanzhao meraung dengan suara rendah, menyiratkan bahwa dia telah mengakui bahwa dia bukanlah tandingan Fang Xing. Berlari. Setelah keluar dari hutan bambu ungu, Fang Xing menarik pendeta Tao yang gemuk itu dan melarikan diri. Sebelum pendeta Tao yang gemuk itu sempat bereaksi, Fang Xing memberitahunya bahwa catatan itu palsu dan digunakan untuk menakut-nakuti orang. Mungkin Meng Xuanzhao dan yang lainnya akan mengusir mereka setelah melihatnya. Pendeta Tao yang gemuk itu tersenyum pahit dan berkata, dengan tingkat kultivasimu saat ini, kamu tidak takut pada mereka, kan? Fang Xingdao itu tidak ada hubungannya dengan kultivasimu. Jika kamu melakukan sesuatu yang buruk, tentu saja kamu harus melarikan diri. Sang Tao yang gemuk itu terdiam dan tidak punya pilihan selain mengejarnya. Dia punya firasat samar bahwa setan kecil ini tidak takut, tetapi hanya menyukai sensasi melarikan diri setelah melakukan sesuatu yang buruk. Setelah menyaksikan seluruh pemandangan di hutan bambu, pendeta Tao yang gemuk benar-benar terkesan oleh Fang Xing. Faktanya, Fang Xing hampir tidak memberikan jawaban langsung terhadap pertanyaan Meng Xuanzhao dan yang lainnya, dan hanya berbicara omong kosong. Tetapi jawaban yang diberikannya, meskipun membuat orang marah dan malu, sulit dibantah. Seperti yang dia katakan, tingkat kultivasinya meroket karena dia menelan obat ajaib. Bagaimana mungkin ada begitu banyak obat ajaib di dunia? Sebagian besar obat-obatan spiritual yang digunakan oleh praktisi dibudidayakan dengan usaha keras oleh berbagai sekte dan keluarga. Kadang-kadang,
Satu atau dua obat spiritual yang tumbuh secara alami muncul, dan semuanya dijual dengan harga yang sangat tinggi. Harga obat-obatan spiritual liar hampir 10 kali lipat dari yang dibudidayakan. Terlebih lagi, jika Anda memakan ramuan itu tanpa memurnikannya, itu akan lebih banyak merugikan daripada menguntungkan tubuh Anda. Namun, bocah nakal ini bersikeras bahwa ia memakan ramuan yang tidak berbahaya bagi tubuhnya. Apa yang dapat Anda lakukan padanya? Apakah Anda ingin membedah perutnya dan melihatnya? Mungkin, jika Fang Xing tidak memiliki kultivasi dan latar belakang, Meng Xuanzhao dan yang lainnya benar-benar akan melakukan ini. Namun, kultivasinya telah mencapai tingkat keempat gerakan spiritual, yang lebih tinggi daripada semua orang yang hadir. Selain itu, ia memiliki kulit harimau kakak senior Ling Yun sebagai mantelnya, jadi orang-orang kaya generasi kedua dari sekte luar di lapangan benar-benar tidak berani memprovokasinya. Jika Fang Xing langsung melapor ke sekte dalam setelah menerobos gerakan spiritual tingkat keempat, Meng Xuanzhao dan yang lainnya mungkin masih tidak berani memprovokasinya. Namun, berita tentang hubungannya dengan pencuri asap mungkin akan menyebar diam-diam di sekte Tao, yang akan merugikan reputasinya. Namun sekarang Fang Xing telah datang ke hutan bambu ungu, tidak peduli apakah dia membuat masalah atau tidak, dia tampaknya telah menjauhkan diri dari hubungan tersebut. Tentu saja, surat utang sebesar 300 batu roh ini merupakan penghasilan tambahan. Adik Fang, apakah kamu akan mendaftar ke sekte dalam sekarang? Ketika mereka tiba di kaki gunung, pendeta Tao yang gemuk itu menatap Fang Xing dengan ekspresi rumit, penuh penyesalan. Baru kurang dari setahun, pengemis kecil yang kutendang di depan pintu itu kini telah menjadi pendukung besarku di sekte Tao, dan bahkan orang pertama di sekte luar yang dipromosikan ke gerakan spiritual tingkat keempat. Tentu saja setiap orang memiliki kualifikasi terendah, tetapi ada perbedaan yang sangat besar di antara mereka. Saya hanya bisa mengatakan bahwa setiap orang memang berbeda. Tentu saja aku harus mendaftar. Semakin cepat aku menjadi murid sekte dalam, semakin cepat pula aku bisa dilindungi oleh sekte tersebut, jadi aku tidak perlu khawatir. Fang Xing berdiri berjinjit dan menepuk bahu Taois gendut itu. Setelah tahun ini, meskipun ia tumbuh jauh lebih tinggi, ia masih jauh tertinggal dari pendeta Tao yang gemuk itu dalam hal tinggi badan. Aku pergi. Setelah aku memasuki gerbang dalam, aku akan membiarkanmu bertindak kejam atas namaku. Fang Xing tertawa, mengeluarkan tas penyimpanan, dan berkata, ini semua adalah sumber daya untukmu, berlatihlah dengan giat. Sembari berbicara, dia melambaikan tangannya dan melangkah menuju puncak Fei Si, salah satu dari 7 puncak aneh sekte Qing Yun. Pendeta Tao yang gemuk itu membuka tas penyimpanan dan melihat setumpuk batu roh merah, sekitar 100 buah, beberapa botol ramuan yang tidak disebutkan namanya, dan pedang terbang perak berkualitas tinggi. Matanya langsung meneteskan air mata. Yu Sanliang telah berada di sekte Tao selama 7 tahun. Sekarang sudah tahun ke-8, dan dia akhirnya melihat secercah harapan dalam latihannya. Puncak Fei Si terletak di sisi barat sekte Qing Yun. Puncak ini menempati peringkat ketiga di antara 7 puncak Qing Yun dalam hal kelimpahan energi spiritual. Ada aula promosi di puncak, yang merupakan aula yang bertanggung jawab untuk penilaian promosi murid luar menjadi murid dalam. Semua murid luar sekte Qing Yun, setelah menembus level keempat gerakan spiritual, harus pergi ke aula ini untuk dinilai kekuatannya oleh para tetua sekte dalam, menanyakan asal-usul mereka, dan kemudian menerima 3 aturan dan 12 perintah. Mereka harus bersumpah di depan leluhur Tao sekte Qing Yun, dan kemudian menaruh lampu jiwa di depan altar Master sekte Qing Yun, memilih jalur kultivasi, dan secara resmi menjadi murid Qing Yun. Fang Xing meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan melangkah ke puncak Fei Si. Namun, jalan itu sulit dilalui. Ini karena hanya sekelompok murid yang akan menginjakkan kaki di jalan ini setiap 10 tahun, dan jumlah orang tidak akan pernah banyak. Akibatnya, jalan pegunungan itu ditumbuhi duri dan sulit untuk dilalui. Ini juga merupakan nasihat pertama yang diberikan sekte Qing Yun kepada para pengikutnya, yang berarti bahwa jalan kultivasi itu sulit. Sekte Qing Yun sangat mementingkan pengikut dalam. 1000 murid luar itu jelas bukan fondasi sekte Qing Yun, 100 murid dalam inilah yang menjadi fondasinya. Di masa depan, saat 100 murid dalam ini berkultivasi dan menjadi berbakat, mereka akan menjadi pengurus berbagai departemen di sekte Qing Yun, atau dikirim untuk menjaga tambang-tambang spiritual dan sekte-sekte cabang di berbagai wilayah di bawah yurisdiksi sekte Qing Yun, untuk membasmi ibel dan monster, serta menjaga kepentingan dan martabat sekte Qing Yun. Namun, sebagian besar dari lebih dari 1000 murid luar akan turun gunung setelah kultivasi mereka tidak lagi berdaya, dan kembali ke keluarga mereka masing-masing atau mengandalkan sekte Qing Yun untuk melipat gandakan garis keturunan mereka sendiri di daerah sekitarnya, menjadi keluarga kecil yang diwarisi dan juga akar sekte Qing Yun di dunia. Tentu saja, sejumlah besar dari mereka meninggal dalam proses menerima dekrit tersebut. Mereka tiba di depan aula promosi.
Ada sebuah genderang besar di luar aula, 10 kaki dari tanah dan sebesar rumah. Kepala genderang itu ditutupi dengan kulit naga pembangun fondasi. Suaranya dapat terdengar ratusan mil jauhnya, jadi itu disebut genderang kebangkitan. Di sebelahnya ada paha, yang terbuat dari tulang kaki terpanjang Raja Singa berkepala 9, Raja Ibel ramuan emas yang dibasmi oleh Tetua Agung Sekte King Yun yang Huayu 1000 tahun yang lalu. Itu disebut palu pengguncang surga. Memukul genderang dengan palu, mengguncang langit dan membangunkan dunia, dimaksudkan untuk mengumumkan kepada dunia bahwa Sekte King Yun kita telah mendapatkan murid baru, dan warisan akan terus berlanjut dan King Yun tidak akan pernah hancur. Hanya ada sedikit orang di luar aula promosi, dan suasananya sangat sunyi. Hanya ada 2 atau 3 anak laki-laki Tao kecil yang sedang membersihkan. Ketika mereka melihat Fang Xing datang, mereka menatapnya dengan rasa ingin tahu. Saudaraku, kamu tidak bisa menerobos masuk ke aula promosi. Ayo turun gunung. Seorang bocah Tao kecil dengan ramah mengingatkan bahwa hanya murid luar yang telah mencapai tingkat kekuatan spiritual keempat yang dapat datang ke aula promosi. Fang Xing tampak seusia dengan mereka dan tidak tampak seperti telah mencapai tingkat kekuatan spiritual keempat. Fang Xing tertawa dan berkata, "Bagus sekali, aku akan memberimu hadiah." Sambil berkata demikian, dia melemparkan 3 batu roh, 1 untuk setiap bocah Tao. Ketiga pemuda Tao itu saling berpandangan dan berpikir, "Aku hanya memperingatkanmu agar tidak masuk tanpa izin ke sini, apa gunanya?" Mereka tidak tahu bahwa Fang Xing sangat gembira setelah mendengar ini. Tentu saja, orang-orang yang menganggur tidak diizinkan untuk menerobos masuk ke aula promosi. Hanya orang-orang jenius seperti dirinya yang telah mencapai tingkat keempat ketangkasan spiritual yang dapat menerobos masuk. Bocah Tao kecil itu benar, jadi dia harus diberi hadiah. Bocah Tao kecil itu ingin berkata lebih banyak, tetapi Fang Xing mengabaikan mereka. Tiba-tiba dia melompat, mengulurkan kedua tangannya yang kecil, dan memeluk paha ayam yang setebal pilar batu di aula. Dengan suara gemuruh yang keras, dia mengayunkan paha ayam itu dan memukul kepala paha ayam itu dengan keras. Ledakan, suara genderang yang tumpul itu bagaikan guntur, menggelegar menuju seluruh gerbang gunung. Fang Xing sangat senang dengan dirinya sendiri, dan dia terus mengayunkan stik drumnya, memukulnya tanpa henti. Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh guntur, mengguncang langit dan bumi. Ketika ketiga bocah Tao kecil itu melihat pemandangan ini, mereka terbelalak karena terkejut. Alasan mengapa gendang kebangkitan ditempatkan di sini adalah karena orang biasa tidak akan mampu membunyikannya, kecuali para murid yang telah mencapai kekuatan spiritual tingkat keempat. Dan anak ini yang kelihatannya seumuran denganku terus mengetuk tanpa henti. Bukankah itu berarti dia telah mencapai tingkat keempat dari gerakan spiritual? Suara gemuruh genderang terus-menerus keluar dari puncak Fei Si, segera mengejutkan banyak orang yang tengah berlatih secara menyendiri. Seseorang akan dipromosikan menjadi murid batin. Siapa dia? Banyak pengikut luar yang penuh semangat dan ingin bersaing untuk mendapatkan kehormatan menjadi orang pertama yang memasuki sekte dalam merasa khawatir. Baru setahun berlalu, dan seseorang akan dipromosikan ke sekte dalam. Apakah mantan murid yang tetap tinggal, atau murid baru? Banyak tetua juga merasa khawatir dan memandang ke arah Fei Sifeng dengan rasa ingin tahu. Pendeta Tao yang gemuk itu sedang berjalan di lembah. Ketika mendengar ketukan genderang, dia menangis terseduh-seduh, mengetahui bahwa Fang Xing lah yang sedang menabuh genderang. Ketika Meng Xuanzhao mendengar ketukan drum, dia dipenuhi amarah dan menatap memohon ke arah pamannya di depannya yang berwajah tegas. Wanita berbaju kuning dan pria berwajah gelap di hutan bambu mendengar ini. Pria berwajah gelap itu tersenyum pahit dan berkata, "Kami pernah sepakat untuk melihat siapa yang akan menjadi murid sekte dalam pertama, dan kami bertaruh. Namun, kami tidak menyangka bahwa orang pertama yang masuk ke sekte dalam adalah seorang anak yang tidak memiliki kekuatan, pengaruh, dan sumber daya yang sedikit. Ini benar-benar membuat kami tertinggal. Kakak senior Zhao, bagaimana menurutmu?" Wanita berpakaian kuning pucat itu berkata dengan tenang, "Lebih baik berteman dengannya daripada dengan Meng Xuanzhao. Kita harus berteman dengannya jika kita punya kesempatan." Pria berwajah hitam itu terkejut, lalu tersenyum pahit dan berkata, "Kau benar. Untungnya, kita tidak menyimpan dendam kali ini." Juga di puncak utama Sekte King Yun, puncak Lisi, di bawah pohon pinus kuno dengan mahkota seperti kanopi, seorang lelaki tua berambut hitam dan seorang pemuda berambut putih sedang bermain catur. Permainan telah berakhir. Lelaki tua berambut hitam itu mengerutkan kening dan berpikir keras, karena tidak melakukan satu gerakan pun selama 10 hari, sementara pemuda berambut putih itu bijaksana dan tersenyum. Dia dikejutkan oleh suara genderang, membuka mata dharmanya dan melihat ke arah aula promosi, dan terkejut sejenak. Apakah si kecil ini akan memasuki gerbang dalam? Menghitung waktunya, sudah hampir waktunya. Gendang kebangkitan dibunyikan 3 kali, lalu 3 lelaki tua keluar dari aula promosi.
Lelaki di paling kiri berwajah kurus dan bermata elang, berjanggut panjang hingga ke dada, dan berwajah tegas. Lelaki di tengah berwajah tua dan tatapan lembut dan pendiam. Lelaki di paling kanan bertubuh pendek, mengenakan jubah hitam, dan berkepala botak. Sulit untuk mengatakan seberapa dalam kultivasi ketiga orang ini, tetapi mereka seharusnya berada di atas tahap pendirian fondasi. Dengan kemampuan Dewa Yin Yang dan cermin ibelnya, kecuali seseorang telah menembus tahap pendirian fondasi, dia seringkali dapat mengetahui tingkat kultivasi orang tersebut hanya dengan melihat sekilas. Setelah ketiga tetua itu keluar, tetua berjanggut panjang itu berteriak, siapakah yang memukul genderang kebangkitan? Fang Xing berlutut dengan satu kaki dan berkata dengan keras, murid sekte luar Fang Xing telah menembus tingkat keempat gerakan spiritual. Saya berdoa untuk memasuki sekte dalam dan mempraktikkan metode misterius. Tetua berjanggut panjang itu melihat ke arah Fang Xing, dan sedikit terkejut melihat bahwa dia tidak terlalu tua. Tentu saja, ada beberapa bibit unggul di sekte Tao, tetapi bibit unggul itu sering diterima oleh 4 warisan utama sekte Qingyun begitu mereka memasuki stasiun gunung, dan dibudidayakan dengan hati-hati. Mereka tidak harus melalui proses persaingan dari sekte luar ke sekte dalam seperti murid biasa. Sama seperti Xiaomen, karena fisiknya yang istimewa, dia langsung menjadi murid tetua Qing Yao, alkemis lembah Qixia, dan dapat dikatakan bahwa dia langsung memasuki sekte dalam. Akan tetapi, jarang sekali melihat orang seperti Fang Xing, yang masih sangat muda namun berhasil memanjat gerbang luar. Namun, tetua berjanggut panjang itu tidak bertanya, melainkan hanya mengangguk dan berkata, ikutlah dengan kami. Ketiga tetua itu membawa Fang Xing ke aula promosi, di mana ia mendapati ruangan itu sangat luas, panjangnya sekitar 100 kaki dan dalamnya 70 kaki. Ada pilar-pilar besar berwarna giok yang menopang kubah, yang sangat tinggi, hikmat, dan dingin. Di ujung aula, di dinding tengah, ada potret yang tergantung. Potret itu adalah seorang Taois tua dengan jubah hijau berkibar, yang tidak lain adalah Yun Yuzi, pendiri sekte Qingyun 3000 tahun yang lalu. Di bawah potret itu, ada meja ungu dengan 5 buku tebal di atasnya, yang merupakan 5 metode Qingyun. Di bawah meja ungu, ada meja kecil dengan lampu tembaga ungu di atasnya, yang saat ini tidak menyala. Sesampainya di depan potret itu, ketiga tetua itu membungkuk kepada potret guru Tao Yun Yuzi, lalu berbalik dan memeriksa Fang Xing. Seorang tetua di paling kiri bertanya dengan suara berat, Fang Xing, kamu berasal dari mana dan di mana kamu tinggal? Suaranya dalam dan jauh, seakan-akan menusuk langsung ke hati Fang Xing, membuatnya tanpa sadar takut untuk berbohong. Namun, trik ini hanya bisa menipu orang biasa. Fang Xing masih muda, tetapi dia bertekad. Melihat tetua itu mengajukan pertanyaan, dia mengatakan kebohongan yang telah dia persiapkan sejak lama. Saya penduduk asli kota Yuqiao, Kabupaten Qingliu, Cuxi. Karena kota itu dirusak oleh ibel kekeringan, semua orang di kota itu terbasmi. Saya bersembunyi di aula leluhur dan lolos dari bencana. Kemudian, saya berkeliaran dan datang ke sini. Yang ia bicarakan adalah sebuah desa dekat lembah Guiyan, tempat ibel kekeringan pernah muncul dan tak seorang pun di kota itu selamat. Seorang kultivator biasa yang lewat dan mengambil tindakan untuk membasmi ibel kekeringan itu. Peristiwa ini terkenal di seluruh wilayah Chu. Fang Xing telah menciptakan identitas seperti itu untuk dirinya sendiri sejak dia memasuki sekte Qingyun, dan dia akan menjawab seperti ini setiap kali seseorang bertanya kepadanya tentang hal itu. Sang tetua merasakan fluktuasi darah Fang Xing dan tidak menemukan sesuatu yang aneh, jadi dia mengangguk dan memberi isyarat kepada orang berikutnya. Fang Xing, sekarang kamu telah memasuki sekte dalam, apakah kamu bersedia menerima 3 aturan dan 12 sila sekte Qingyunku? Murid bersedia menerimanya. Orang tua itu berkata, baiklah, bacalah bersamaku. Ya, Tuan, saya Fang Xing, murid sekte Qingyun. Saya bersedia menerima 3 aturan dan 12 sila sekte Qingyun. Yang pertama adalah tidak boleh mengkhianati sekte. Fang Xing mengikuti kata-kata tetua itu dan melafalkannya satu persatu. Ketiga aturan dan 12 sila ini sebenarnya mirip dengan sumpah. Fang Xing merasa bahwa saat ia melafalkannya satu persatu, sesuatu dalam tubuhnya tampak ditarik sedikit demi sedikit. Namun, di bawah potret Master Tao Yun Youzi, lampu minyak tembaga ungu itu perlahan-lahan menyala dengan cahaya lembut. Baru pada saat itulah dia mengerti bahwa untuk bergabung dengan sekte Qingyun, bukanlah masalah mengarang kebohongan, melainkan harus meninggalkan lampu jiwa. Lampu jiwa ini adalah lampu kelahirannya. Jika ia pergi bepergian di masa depan dan mengalami kecelakaan, lampu jiwa ini akan padam. Ia bahkan dapat meninggalkan beberapa petunjuk melalui lampu jiwa, yang akan memudahkan Taois untuk menyelidiki penyebab kematiannya. Terlebih lagi, Fang Xing juga punya firasat samar bahwa lampu jiwa ini mungkin berisi metode untuk melawannya. 3 aturan dan 12 sila pada dasarnya adalah hal-hal yang tidak boleh dilanggar oleh para pengikut Tao sesuka hati,
seperti mengkhianati guru, menyakiti sesama pengikut, berteman dengan setan, membasmi orang tidak bersalah, dan sebagainya. Terus terang saja, semua itu hanyalah omongan orang banyak, dan saya tidak tahu apakah ada yang mematuhinya. Fang Xing merasa sangat bersalah. Jika setiap murid Sekte Qingyun benar-benar mengikuti 3 aturan dan 12 sila ini, Xiao Jianming tidak akan membasmi semua orang di lembah Guiyan tanpa bertanya apapun. Meskipun memang banyak bandit dan orang jahat di lembah itu, banyak juga orang tidak bersalah yang kejahatannya tidak layak dihukum mati. Setelah menerima 3 aturan dan 12 sila, tetua di tengah mengeluarkan jimat giok hijau zamrud yang panjangnya setengah kaki dan lebarnya 4 jari. Ia mengambil api dari lampu minyak, membuat beberapa gerakan tangan, dan menyuntikkan api ke jimat giok. Seketika, perubahan seperti riak muncul pada jimat giok, dan akhirnya berubah menjadi kata, dengan awan hijau di sekitarnya. Orang tua itu menyerahkan jimat giok itu kepada Fang Xing dan berkata, mulai hari ini, jimat giok ini akan menjadi tanda kehidupanmu. Kamu harus menyimpannya dengan baik. Fang Xing mengulurkan tangan untuk mengambilnya, dan melihat cermin dewa dan ibel yin yang, hanya untuk menemukan bahwa token giok itu sebenarnya adalah alat sihir dasar dengan banyak kegunaan yang luar biasa. Itu dapat digunakan untuk memverifikasi identitas, untuk memeriksa peta topografi Sekte Qingyun, dan bahkan untuk menyimpan suara seperti catatan. Selain itu, jimat ini juga terhubung ke lampu kehidupan Fang Xing. Jika Fang Xing dalam bahaya, dia dapat menggunakannya untuk meminta bantuan dari Sekte Tao. Fang Xing mengangguk puas. Setelah memasuki gerbang dalam, dia diperlakukan berbeda. Bahkan plakat kayu diganti dengan plakat giok. Setelah selesai, tetua berjanggut panjang di paling kiri yang telah menjaga aula promosi sejak awal memberi isyarat kepada Fang Xing untuk maju ke depan. Fang Xing mengikutinya dan datang ke meja ungu di depan potret itu. 5 kitab suci diletakkan di atasnya. Tetua berjanggut panjang itu berkata, setelah menjadi murid inti Sekte Qingyunku, kau dapat memilih salah satu dari 5 metode Qingyun untuk dipraktikkan. Berikut adalah 5 metode yang benar, yang semuanya mengandung prinsip-prinsip agung. Itu juga merupakan fondasi bagimu untuk menetap di dunia kultivasi di masa depan. Pikirkanlah dan beritahu aku metode mana yang ingin kau praktikkan. 5 metode Qingyun. Semangat Fang Xing kembali membara. Ia telah lama menantikan hal ini. Ia segera fokus pada 5 buku klasik di atas meja ungu. Cermin Dewa dan Ibel Yin yang segera mulai berputar, dan potongan informasi melintas di benak Fang Xing. Teknik pertumbuhan kayu Yi, teknik menengah, dekat dengan roh, transformasi hujan. Teknik jimat segala hal yang diberikan, teknik tingkat menengah, jimat pengubah segala hal, jimat emas pencerahan. Teknik menarik gunung dan danau, teknik tingkat menengah yang memungkinkan Anda memahami prinsip-prinsip gunung, danau, dan formasi. 9 teknik pedang awan biru, teknik tingkat tinggi, ilusi awan biru, pedang untuk para dewa. Seni sejati penempaan api biru, seni tingkat menengah, mengolah api biru dan menempa emas sejati. Dalam sekejap, nilai dan arah pelatihan utama kelima mantra semuanya muncul di pikiran Fang Xing, membuatnya sangat bahagia. Meskipun dia sudah lama mengetahui tentang kekuatan magis cermin Dewa Yin Yang dan cermin Ibel, ini adalah pertama kalinya dia melihat teknik yang begitu mendalam. Ini juga pertama kalinya dia menggunakan cermin Dewa Yin Yang dan cermin Ibel untuk mengidentifikasi teknik magis dan misterius yang belum pernah bisa dia akses sebelumnya. Terlebih lagi, ketika Fang Xing melihat kelima set mantra ini, sebuah kesadaran tiba-tiba muncul dalam benaknya. Mantra misterius dan kekuatan supranatural di dunia terbagi ke dalam beberapa tingkatan, yang tertinggi adalah Tao, surga, dan abadi, dan yang terendah adalah dewa, misteri, hukum, dan fondasi. Dengan kata lain, ada banyak cara untuk mempraktikkan sihir antara surga dan bumi, tetapi menurut tingkatan dan misterinya, semuanya terbagi ke dalam 7 tingkatan Tao, surga, abadi, dewa, misteri, hukum, dan fondasi, dan ada kesenjangan yang sangat besar di antara setiap tingkatan. Sebagian besar dari 5 mantra Sekte Qingyun adalah mantra, dan tingkatannya berbeda-beda. Anda benar-benar tidak akan tahu sebelum Anda melihatnya. Hanya setelah Anda melihatnya, Anda akan mengerti bahwa Sekte Qingyun, yang begitu agung dan perkasa di mata Anda, dan dianggap sebagai salah satu dari 5 seni bela diri ortodoks, sebenarnya berada di peringkat kedua dari bawah di antara semua seni bela diri. Seberapa kuatkah yang berada di atas mereka? Tetua berjanggut panjang itu melihat Fang Xing menatap 5 metode kebenaran di atas meja ungu dalam keadaan linglung dan berpikir bahwa dia tidak tahu bagaimana memilih metode tersebut. Ini juga merupakan penampilan umum para pengikut sekte luar ketika mereka menjadi pengikut sekte dalam. Bagaimanapun, Taoisme itu mendalam, dan para pengikut biasa seringkali merasa malu ketika mereka melihatnya. Mereka merasa bahwa masing-masing sangat mendalam dan misterius, jadi mereka tidak berani memilihnya dengan santai dan membutuhkan bimbingan mereka. Fang Xing, biar ku beritahu,
kelima rumus ajaib ini tidak hanya terkait dengan peningkatan kultivasimu di masa depan, tetapi juga terkait dengan caramu mencari nafkah dan mendapatkan sumber daya. Lihatlah rumus pertumbuhan Yimu ini. Setelah mempraktikkannya, kau bisa mendekati makhluk hidup dan tanaman, dan menggunakannya untuk membudidayakan obat-obatan spiritual. Ini sangat praktis. Jika kau mempraktikkan rumus ini, jika kau ingin berlatih alkimia, itu sama saja dengan mendapatkan bantuan besar tanpa mengeluarkan biaya. Oleh karena itu, murid-murid lembah Qixia Sekte Qingyun kami sering mempraktikkan rumus ini. Izinkan aku bertanya padamu, apakah kau bersedia mempraktikkan metode ini? Fang Xing terkejut dan terbangun oleh suara tetua itu. Dia segera melirik teknik pedang terbang Qingyun dan menggelengkan kepalanya, berkata, menanam tanaman herbal. Aku tidak akan mempelajarinya. Ketika sesepuh itu mendengar Fang Xing menggambarkan rahasia pertumbuhan kayu yi sebagai obat pertumbuhan, dia tertegun dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Di masa lalu, ketika murid luar bergabung dengan sekte dalam, mereka bertiga akan memutuskan jenis formula sihir apa yang akan mereka praktikkan. Formula sihir yang mereka tetapkan seringkali didasarkan pada pertimbangan menyeluruh tentang bakat dan kondisi para murid, dan mereka umumnya tidak akan membiarkan siapapun menolak. Namun, meskipun Fang Xing memiliki kualifikasi biasa, dia adalah yang pertama dari kelompok murid luar ini yang memasuki sekte dalam, jadi mereka memutuskan untuk memberinya hak istimewa untuk memilih. Kemudian dia dengan sabar menunjuk ke bagian kedua, rahasia penciptaan segala sesuatu menjadi jimat, dan berkata, rahasia ini adalah tentang penciptaan jimat dari segala sesuatu. Melalui seni jimat, segala sesuatu dapat diciptakan. Setelah Anda memahami prinsip-prinsip jimat, jimat dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Jimat dapat digunakan untuk mengukir instrumen, membuat jimat, dan bahkan untuk memurnikan beberapa ramuan khusus. Mudah untuk mendapatkan sumber daya, tetapi mempraktikkan rahasia ini membutuhkan pencapaian kaligrafi yang sangat tinggi. Apakah Anda bersedia mempelajarinya? Fang Xing menggelengkan kepalanya dan berkata, saya sakit kepala saat menulis, jadi saya tidak akan mempelajarinya. Tetua berjanggut panjang itu terdiam. Ia menunjuk seni daya tarik gunung dan sungai dan berkata, seni ini berfokus pada pengamatan tren gunung dan sungai, menggunakan teknik ramalan untuk memahami hubungan daya tarik antara semua hal di dunia, dan dari sini, formasi diturunkan, yang menggunakan kekuatan semua hal untuk penggunaan sendiri. Setelah mempelajarinya, Anda dapat menggunakannya untuk mengorbankan dan menyempurnakan formasi. Di masa depan, jika Anda menjelajahi situs abadi para leluhur, mencari ramuan dan binatang langka, Anda juga dapat menggunakannya untuk mematahkan batasan formasi alami. Apakah Anda bersedia mempelajarinya? Fang Xing berkata tidak, aku bahkan tidak bisa menggunakan sempoa, apalagi meramal. Tetua berjanggut panjang itu terdiam. Dia melotot ke arah Fang Xing dan menunjuk ke teknik penempaan api biru dan berkata, teknik ini untuk mengolah api spiritual, memurnikan ratusan emas, dan menempa instrumen magis. Ini juga merupakan cara termudah untuk mendapatkan batu spiritual di dunia kultivasi. Apakah kamu bersedia mempelajarinya? Fang Xingyi menyeringai dan berkata, aku tidak akan belajar dari pandai besi. Tetua berjanggut panjang itu sangat marah. Dia menamparkan kepala Fang Xing dan memarahinya, kamu tidak ingin mempelajari ini, dan kamu tidak ingin mempelajari itu. Apa yang ingin kamu pelajari? Meski dia tidak menggunakan banyak kekuatan dalam tamparan ini, itu menunjukkan bahwa dia benar-benar marah. Meskipun tetua berjanggut panjang itu marah, Fang Xing tidak melakukan apa-apa dan tetap tersenyum. Tumbuh di sarang bandit yang sangat berbahaya memberinya potensi luar biasa, yaitu menilai tingkat bahaya seseorang. Sampai batas tertentu, ini dapat dipahami sebagai menilai permusuhan lawan. Ini bukan pengamatan sederhana terhadap kata-kata dan ekspresi, tetapi intuisi yang cukup akurat. Melalui intuisi ini, Fang Xing dapat menilai orang mana yang lebih berbahaya, daripada menilai berdasarkan kultivasinya. Ketika pertama kali bertemu Su Lingyun, dia hanya berbicara beberapa patah kata padanya, dan dia merasa bahwa meskipun Su Lingyun dingin dan sombong, dia adalah orang yang berakal sehat. Selama seseorang berakal sehat, dia tidak akan terlalu berbahaya. Jadi meskipun Su Lingyun memiliki tingkat kultivasi yang tinggi, dia tidak terlalu takut padanya. Hal yang sama berlaku ketika menghadapi pria tua berjanggut panjang ini. Dia merasa bahwa pihak lain adalah orang yang berpikiran luas, jadi Fang Xing tidak takut. Melihat lelaki tua berjanggut panjang itu bertanya, Fang Bian tersenyum dan menunjuk langsung ke teknik 9 pedang Qingyun di tengah, sambil berkata, aku ingin mempelajari ini. Dia tidak bodoh. Dia sudah melihat melalui cermin dewa dan Ibel Yin yang bahwa 9 pedang Qingyun adalah mantra tingkat tinggi, sedangkan 4 lainnya adalah mantra tingkat menengah. Tentu saja, dia harus mempelajari 9 pedang Qingyun, yang memiliki tingkat yang lebih tinggi. Siapa yang akan mempelajari tingkat yang lebih rendah jika ada yang lebih tinggi? Tanpa diduga, tetua berjanggut panjang itu melirik teknik 9 pedang Qingyun,
menggelengkan kepalanya, dan mendesah kamu tidak mampu mempelajari teknik ini. 70.